Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Dan itu wajib bagi setiap muslim memuji Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia memahami bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Sang Pencipta Allah. Dengan kalimat sederhana ini yang telah dipenuhi berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Maka selalulah menjadi orang yang membasahi lidah dan bibirnya dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan. Sukses menjadi seorang suami, ayah, teman atau sahabat. Menjadi seorang saudagar, politikus, apa saja yang kira-kira dikejar menjadi target di muka bumi ini telah diraih oleh manusia terbaik ini. Begitu pula puncaknya dia telah menjadi hamba yang terbaik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Mengikuti dan menciplak hidup manusia terbaik ini adalah ibadah bagi kita. Begitu pula dengan mengucapkan salam hormat sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada Allah dan juga kecintaan kepada manusia terbaik ini adalah ibadah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kali tambahan rahmat dengan 1 kali mengucapkan salam hormat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk di dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka juga selain memuji Allah Alhamdulillah, marilah kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bahasan tentang manusia-manusia terbaik setelah para nabi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sudah berjalan sekitar 40 orang yang dibahas. Dan kisah demi kisah telah memberikan pelajaran baru bagi kita. Orang-orang yang telah mendahului kita dan telah meninggal dalam keadaan Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang paling layak menjadi suri tauladan. Para sahabat Nabi ini manusia biasa seperti kita. Kalau Nabi-Nabi memiliki kedudukan khusus, maka orang yang paling dekat dengan kita adalah para sahabat Nabi. Dan banyak sekali ragam kehidupan mereka dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada figur seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, radhiyallahu anhu majma'in, Zaid bin Harithah. Semua ini dari awal Islam terbit cahayanya di Jazirah Arab, mereka sudah beriman dan langsung meyakininya. Serta ukiran-ukiran emas mencatat sejarah mereka. Ada juga orang yang berjalan dimulai dengan permusuhan dulu. Sangat benci dengan Islam. Lalu kemudian berjalanlah waktu, mereka terus memusuhi Islam sampai akhirnya mendapatkan hidayah. Dan bagaimana kiprah mereka setelah mengetahui kebenaran Islam. Seperti kasus Umar bin Khattab, kasus sahabat yang kita bahas pada siang ini insyaAllah, Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu anhum ajma'in. Ada juga Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa orang-orang yang dasarnya awalnya penuh dengan permusuhan. Tapi akhirnya dapat hidayah. Sehingga dengan ragam keadaan ini, ada juga yang miskin, ada yang kaya, ada yang berkulit hitam, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang cacat. Banyak. Amr bin Jamuh cacat secara fisik. Bilal bin Rabah hitam ya, secara kulit atau warna kulitnya. Ada orang yang kaya raya, ada orang yang miskin. Banyak ragamnya. Semua itu sudah mewakili keadaan kita semuanya. Sehingga dari semua sisi kita bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak dari sahabat ini, dari sahabat yang satunya. Kalau tidak dari yang satunya, kita ambil dari yang satunya lagi. Selalu saja pelajaran-pelajaran emas yang luar biasa. Teman-teman sekalian, menyebutkan tentang keutamaan sahabat ini tidak akan pernah habis. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, siapa yang ingin mengambil pelajaran sehingga dia punya panduan hidup, dia mengerti bagaimana melalui kehidupan ini sampai meninggal dan akhirnya di akhirat masuk surga, maka dia seharusnya mencontohi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah hidup mendampingi Nabi SAW. Kita mendampingi seorang figur saja, ahli ibadah, tiap hari dia bisa menasihatin kita, kita sudah merasa nyaman. Bagaimana orang-orang yang sempat hidup bersama Nabi SAW? Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita, mereka lah orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan.
Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kedudukan sahabatnya. Di antara hadis yang coba kita renungkan kembali ya. Kita coba memikirkan kembali bagaimana kedudukan mereka. Kata Nabi SAW, bintang-bintang itu adalah amanah bagi langit. Apabila bintang-bintang itu telah musnah, maka tibalah kiamat yang dijanjikan. Sedangkan aku adalah amanah bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, maka tibalah apa yang telah dijanjikan Allah akan terjadi kepada para sahabatku. Ya, artinya setelah Nabi SAW meninggal akan ada perselisihan di antara mereka. Tetapi semua masih dalam koridor saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan juga jadi pelajaran. Ya, kasus yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Ini adalah pelajaran-pelajaran bagi umat. Lalu kata Nabi SAW, sedangkan para sahabatku adalah amanah bagi para umatku. Sehingga apabila sahabat-sahabatku telah pergi, maka akan datanglah sesuatu atau perselisihan dan perpecahan yang ditentukan Allah bagi umatku atau yang sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak maunya mereka kembali kepada wahyu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sampai ada hadis yang mulia juga yang berbunyi dan ini disahihkan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, nanti akan datang sepeninggalku orang-orang di antara kalian berperang. Kemudian mereka bertanya, karena ada sahabat-sahabatku, karena mereka sahabat-sahabatku, maka akhirnya Allah berikan kemenangan. Dan akan datang setelah itu generasi setelahnya, mereka bertanya satu sama yang lain, ada enggak di pasukan sahabat yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, para tabi'in. Maka mereka temukan ada dan Allah berikan kemenangan gara-gara keberadaan orang itu yang pernah menjadi muridnya sahabat. Kemudian datang lagi generasi setelahnya. Lalu mereka bertanya di pasukan, apakah ada di pasukan orang yang pernah menjadi sahabatnya sahabat Rasulullah, tabi'in. Maka mereka temukan ada. Maka Allah SWT pun memberikan kemenangan. Saking berkahnya generasi ini. Kata para ulama, andai saja ada 1-2 orang menonjol di satu wilayah. Kemudian mereka menjadi tokoh, menjadi contoh. Mungkin sudah menjadi satu kebanggaan. Yunani sampai sekarang masih membanggakan Aristotelesnya. Walaupun pemikiran filsafat yang jauh sekali dari beriman kepada Allah. Tapi jadikan sebagai sebuah simbol. Berapa banyak negara, wilayah membanggakan orang yang bisa menjadi contoh saja atau mungkin namanya pernah ya, tercuat atau terangkat di tengah-tengah masyarakat. Tapi ini sahabat satu generasi. Kita bicara sahabat yang benar. Tidak masuk dalamnya orang-orang yang kotor seperti para munafikin. Walaupun mereka hidup di zaman Nabi SAW. Karena syarat sahabat sudah kita jelaskan. Mereka harus melihat Nabi SAW atau bertemu secara langsung. Lalu beriman dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Sementara kaum munafikin tidak beriman kepada Nabi SAW. Mereka berpura-pura saja. Generasi ini satu generasi semua layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Semua hidup mereka adalah pelajaran-pelajaran besar. Juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam silsilah hadis sahih yang nomor 234. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencela para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan laknat bagi seluruh manusia. Ya, artinya Allah SWT akan angkat berkah hidupnya kalau justru berselisih dengan para sahabat. Nah, oleh karena itu kita berkumpul dan alhamdulillah hampir setiap bulan Allah mudahkan satu demi satu nama sahabat kita pelajari untuk justru menghindari hadis seperti ini. Artinya jangan sampai kita kena laknat justru karena kita tidak faham siapa sahabat lalu kita mencaci makinya. Karena ada orang subhanallah memang sifatnya buruk. Belum kenal, belum tahu atau baru kenal sedikit sudah mencaci saja. Dan lebih parah lagi mereka berani mencaci maki bahkan orang yang sudah meninggal. Sementara Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan jenazah kalian. Bukan disuruh sebut keburukannya. Kalaupun dia betul-betul buruk seperti kasus Fir'aun, Haman, Qarun yang disebutkan dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, maka kita boleh sebutkan. Tapi kalau kerabat kita sudah meninggal dunia sudah cukup. Kita jadikan pelajaran, oh ternyata orang ini salah, jangan kita ikuti. Ini penting untuk dipelajari. Bagaimana dengan para sahabat Ridwanullah yang sudah berkorban untuk Nabi SAW. Sampai Iyas Al-Muzani rahimahullah pernah menerima sebutir apel atau satu buah apel
dari tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu majma'in, sahabat Nabi yang mulia, pembantu Nabi SAW. Waktu itu Anas bin Malik sudah tua sekali, umurnya di atas 90 tahun. Rambutnya putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih. Tapi dia sayang sekali Iyas karena muridnya, mau belajar sama dia. Lalu kemudian Iyas mencium-cium apel tersebut. Lalu murid-muridnya Iyas bertanya, kenapa anda mencium apel yang dikasih oleh Anas bin Malik? Kata dia, bagaimana saya tidak menciumnya, sementara saya terima dari tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Begitu luar biasa mereka mencintai para sahabat dan bagaimana mereka mendudukkan kedudukannya yang benar para sahabat Nabi ini. Semoga Allah berikan hidayah di zaman sekarang kelompok Syiah yang luar biasa mencaci maki sahabat, seakan-akan temannya saja atau kerabatnya kalau dicaci maki seperti itu, ya, maka mungkin sudah marah. Bagaimana dengan mertua Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ridwanullahi alaihim dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Juga Nabi SAW ingatkan, ya, kalau ada pembicaraan buruk tentang sahabat beliau, kita disuruh diam. Ya, tidak usah ikut campur. Dan itu disebutkan dalam silsilah hadis sahihah di nomor 24. Kata Nabi SAW, apabila disebutkan tentang para sahabatku, maka diamlah. Maksudnya kalau ada yang sampai membicarakan seakan-akan menjurus pada keburukan mereka, jangan ikut-ikutan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau antum masih ingat, pernah saya ulangi ini. Saya pernah sampaikan dan saya ulangi sekarang, yang pada saat beliau lagi berada di masjid dan kemudian beliau mau pulang setelah mengajar, ada muridnya yang datang bertanya, mengatakan, wahai imam, ya, imam kita kiai, guru, wahai imam, bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Muawiyah sama Ali, antara Ali sama Aisyah, gitu. Dia ingin menarik sebuah informasi baru dia mau sebar luaskan. Ada orang biasa seperti itu, sengaja bertanya di majelis, kemudian tujuannya untuk memegang pendapat tersebut lalu menjatuhkan orang yang telah menyampaikan, atau sengaja ingin mencari ketenaran dengan cara seperti itu. Ya, karena tidak mungkin bagi orang-orang yang busuk hatinya seperti ini mendapat ketenaran dengan cara yang normal. Maka dia harus mencari orang yang bisa dijadikan sebagai pegangan supaya dia bisa terkenal. Itu banyak terjadi sampai zaman kita sekarang. Imam Syafi'i rahimahullah ulama besar. Sekarang saja namanya sudah luar biasa. Zaman itu juga sudah sangat dikenal. Maka sengaja dia datang mengatakan, bagaimana menurut anda? Dia berharap Imam Syafi'i menyalahkan salah satunya. Maka beliau rahimahullah dengan hikmah yang luar biasa, dengan ilmu yang luas menjawab. Kata beliau, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ulangi 2 kali ayat ini dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah berlalu. Allah mengatakan, ini tentang umat-umat sebelum kita. Ambil pelajaran dari mereka, sudah selesai. Ya. Ashabul Kahfi ambil pelajaran. Kaum Nabi Nuh, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ambil pelajaran dari mereka. Ambil pelajaran sudah cukup. Tidak perlu mencari tahu anjingnya, warnanya apa, Ashabul Kahfi, ya. Atau mungkin siapa saja namanya, kecuali dinukil kepada kita. Kalau tidak ya sudah, gitu kan. Ambil pelajaran dari mereka. Itu umat-umat telah berlalu. Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian lakukan. Kalau mereka buruk sudah dihukum sama Allah SWT. Kalau mereka benar mereka sudah dapat pahala. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian. Maka jangan sibukkan diri kalian menanyakan keadaan mereka. Itu firman Allah 2 kali diulangi dalam surah Al-Baqarah. Ya. Kalau saya tidak salah di ayat 134. Ya, itu diulangi lagi 10 atau berapa ayat setelahnya 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus teman-teman sekalian kalau mempelajari para sahabat, kita mengambil pelajaran-pelajaran besar dari mereka dan kita selalu tetap mengucapkan seperti yang Allah ucapkan kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka semua dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan semua sahabat itu udul. Mereka semua terpercaya, ya. Walaupun orang yang baru masuk Islam di antara mereka. Kita akan bicara sekarang sosok seseorang teman-teman sekalian yang merupakan sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu kerabat beliau, Abu Sufyan ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Dan ini bukan Abu Sufyan ibn Harb, ya. Harus dibedakan. Abu Sufyan ibn Harb itu yang terkenal sering disebut Abu Sufyan. Ayahnya Muawiyah radhiyallahu anhu dan bukan dia. Kita sedang membahas orang yang lain. Ini adalah Abu Sufyan ibn Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith adalah anak pertamanya Abdul Muttalib. Dan
Abdullah ayah Nabi SAW adalah anak terakhir Abdul Muttalib. Jadi ini ayah sama ayah saudara. Ya. Dan ini adalah sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Dia juga sekaligus sebagai saudara susu Nabi SAW selain sepupu. Karena sama-sama disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya. Beliau lahir di tahun 571 Masehi dan wafatnya 636 Masehi. Tepatnya wafatnya di tahun 20 Hijriyah. Di zaman khilafahnya Umar dan Umar mensolati jenazahnya pada saat meninggal. Dia teman-teman sekalian, saya coba mencari nama istrinya, tapi saya belum menemukan, mungkin sebatas ilmu saya. Tapi saya menemukan cuma nama anaknya. Salah satu anaknya yang masyhur yang masuk Islam dan meninggal adalah Ja'far. Bernama Ja'far. Ya. Orang ini, ada satu statement Nabi SAW yang menarik. Dan itu kita sebutkan di flyer kita, judul daripada tablik akbar kita ini. Yaitu, kata Nabi SAW, Abu Sufyan bin Harith min ahli. Arju an yakuna khalafan min Hamzah. Abu Sufyan ibn Harith adalah bagian dari keluargaku. Aku berharap ia bisa menjadi pengganti Hamzah. Tapi namanya kita membahas biografi, kita akan rentet jauh ke belakang dulu. Teman-teman sekalian, Abu Sufyan ini dari kecil teman main Nabi SAW. Selalu sama-sama. Terus sama-sama sampai remaja. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan dia menikah bersamaan dengan menikahnya Nabi SAW. Jadi sepadan, umurnya sangat dekat. Dan sangat suka dengan Nabi SAW. Tapi subhanallah, begitu Nabi SAW dirobatkan menjadi Nabi, dia termasuk orang yang paling membangkang. Bahkan kata sebagian ahli sejarah, kalau ada orang yang bisa diukir kejahatannya dalam Islam sebelum Islam, maka tidak akan luput nama Umar bin Khattab dan Abu Sufyan bin Harith. Kalau Umar bin Khattab keluar radhiyallahu anhu untuk membantu orang-orang menyiksa muslimin, tapi akhirnya dapat hidayah radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian Abu Sufyan bin Harith lebih jauh daripada itu, karena dia adalah seorang penyair yang unggul, selalu syair-syairnya sangat bagus, dia bisa menyebutkan syair yang panjang dan isinya kalau hinaan-hinaan semuanya dan susah untuk dibantah oleh orang-orang. Plus lagi dia penunggang kuda yang mahir, sehingga dia memerangi Islam dengan dua hal yang dia miliki itu. Dengan lisannya yang tajam dan juga dengan keterampilan kudanya. Banyak sekali syair-syairnya yang menjelek-jelekan Islam. Bahkan pada saat terjadi pengusiran suku Nadhir dari Madinah, itu yang paling menonjol menyebutkan syair menghina Nabi SAW dan Islam adalah Abu Sufyan ini. Hampir setiap hari dia selalu dekat Ka'bah menyebutkan syair-syairnya. Dan syair-syair ini menghina Nabi SAW, menghina Islam. Sampai Nabi SAW sendiri serba salah dengan orang ini. Karena sepupunya, teman mainnya dari kecil. Dan kadang-kadang subhanallah kita temukan begitu. Ada orang yang kita anggap dekat sama kita, ternyata malah mereka jadi jahat. Ya, mereka berubah. Kuasa Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW teman-teman selalu membaca doa berulang-ulang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ya di atas agamamu ini. Sampai pernah Nabi SAW ulangi terus doa itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda baca doa ini terus? Artinya bukan Aisyah memungkiri doa, tapi beliau mengatakan, kenapa anda berdoa begini terus? Sementara anda siapa, sudah diampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapat jaminan tentang tidak terbolak-balikan hati, sementara hati manusia berada di dua jari-jari dari jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja orang subhanallah tiba-tiba berubah. Itu Nabi saja, apalagi kita, gitu kan? Jangan teman-teman sekalian baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun agama, terus kemudian tiba-tiba merasa diri hebat, pintar, lalu menyalahkan orang sana sini. Ya. Mungkin antum tidak sadar itu permainan syaitan yang membolak-balikkan hati sehingga meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Membenci orang-orang beriman, menyebarkan aib, melakukan segala macam permasalahan. Ini berbahaya. Dan ini masuk dalam dosa syubhat. Kalau dosa syahwat, dosa diikuti hawa nafsu seperti zina, bohong, itu masih bisa orang taubat karena dia tahu dirinya salah. Tapi kalau dosa syubhat, ini bahaya sekali. Syubhat, dia pikir dirinya benar padahal salah. Ghibah itu menceritakan aib orang, dosa besar padahal ada padanya. Sampai kata Nabi SAW, ghibah itu adalah engkau menceritakan yang ada pada saudaramu, memang ada padanya. Baik cacat fisik, baik karakter, baik apa saja, itu nggak boleh dicerita. Kalau tidak ada jadi fitnah, maka itu diharamkan dalam Islam. Tapi banyak orang di majelis ilmu tidak sadar kalau dia sedang berbuat dosa besar itu. Dia pikir dia sedang ada di masjid, dia sudah mulai multazim, sudah mulai ada jenggot, sudah mulai sholat. Ternyata
dia terjerumus dalam dosa yang berat. Ya. Saya ingatkan kembali teman-teman, hati-hati karena banyak orang begitu berbolak-balik menjadi musuh. Tadinya sahabat dekat hanya karena hawa nafsu syaitan yang masuk kepada dia dan dosa syubhat ini. Kata Nabi SAW, riba 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Berat sekali. Lalu kata Nabi SAW, dan tingkat tertingginya 73 adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim atau menceritakan aibnya. Kalau kita tidak tahu jangan bicara. Kalau kita tahu pun nasihati dia baik-baik, kemudian kita diam. Imam Ahmad rahimahullah pernah mendatangi seorang muridnya tengah malam. Sudah menjelang subuh. Orang lagi tidur semuanya. Dia datang, dia ketuk pintu, muridnya lalu bertanya, siapa? Malam-malam begini datang. Dia bilang Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal, dia tidak bilang Ahmad, gurumu, enggak. Dia bilang Ibnu Hanbal, guru saya. Dibuka pintu, ada apa guru, kenapa anda datang? Lalu Imam Ahmad pun menunjukkan isyarat dengan mulutnya. Suruh diam, jangan ribut. Lalu dia bilang saya pun pelan-pelan di dekatnya Imam Ahmad nih. Lalu saya persilahkan masuk, dia jalan pelan-pelan, jingkrak-jingkrakkan kakinya pelan-pelan. Jalan, saya pun ikut pelan-pelan jalan di belakangnya, tengah malam. Kemudian setelah itu ini muridnya pikir Imam Ahmad tidak mau bangunkan orang gitu. Kemudian dia bilang saya persilahkan duduk. Imam Ahmad duduk dengan pelan-pelan di kursi itu gitu. Saya pun duduk di sebelahnya dengan pelan-pelan. Lalu saya menanyakan, ada apa wahai imam? Saya berbisik-bisik. Kata Imam Ahmad, tadi siang ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Perbuatanmu ini ada sesuatu yang mengganggu hati saya. Kata orang itu, apa itu imam? Saya berbuat dosa kah? Kebetulan muridnya Imam Ahmad yang paling terkenal ilmunya orang ini. Orang ini sangat luar biasa, tiap hari nulis hadis, tiap hari hafal. Sampai Imam Ahmad izinkan dia buka halaqah. Ya, sudah boleh isi pengajian. Maka kata Imam Ahmad, tadi siang saya lewat di majelismu, kau sedang mengajarkan murid-muridmu, kau berada di bawah pohon, murid-muridmu diterik matahari. Maka jangan kau lakukan itu. Kalau mereka panas, kau panas. Kalau kau ternaungi, mereka ternaungi. Gitu kan? Maka kata Imam Ahmad, itu saja yang saya mau ingatkan kepada kamu. Lalu Imam Ahmad, kata muridnya ini, jazakallah khair. Imam Ahmad keluar dengan pelan-pelan, jingkrak lalu pergi. Apa kata para ulama? Imam Ahmad melakukan ini karena dia ingin menasehati saudaranya muslim hanya berdua dan tidak ada yang tahu. Begitu loh caranya, polanya. Bukan ribut sana sini, akhirnya menunjukkan dirinya hebat dan seterusnya, ini bahaya. Ya. Nabi SAW, orang yang terpercaya di Mekah, orang yang paling sempurna fisiknya, akhlaknya, terkenal kaya raya, baik, jalur nasabnya baik. Subhanallah, yang membenci orang terdekatnya, sepupu sendiri. Teman mainnya dari kecil. Dan ini luar biasa, Abu Sufyan ini bencinya dengan Islam luar biasa gitu. Waktu tadi saya bilang suku An-Nadir ingin diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Waktu Nabi SAW ingin membawa tebusan, ada seorang sahabat membunuh satu kaum, lalu Nabi SAW ingin membayarkan tebusannya melalui suku Nadir. Nadir ini kebetulan sekutunya suku itu. Maka Nabi SAW dulu di bawah rumah salah seorang di antara mereka, maka mereka mengatur strategi untuk lemparin batu dari atas untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun akhirnya dapat wahyu, beliau pergi, kemudian membentuk pasukan mengepung suku Nadir, minta orang yang mau lempar batu dari atas rumah itu diserahkan. Karena mereka tidak mau akhirnya dikepung sampai mereka semua terusir dari Madinah. Itu orang Yahudi, nggak ada hubungannya sama Abu Sufyan. Abu Sufyan nyusun syair-syair yang sangat menyakiti Nabi SAW. Ya, kejarannya cuma harta, karena kan ada ghanimah, harta rampasan perang didapat waktu itu. Rumah-rumahnya suku Nadir, hewan-hewan tunggangannya diambil semua oleh kaum muslimin. Harta rampasan perang karena mereka berbuat perkhianatan. Maka Abu Sufyan nulis syair kalau muslimin, dan engkau hai Muhammad, Nabi SAW disakiti hatinya. Berfikir masalah harta, ingin mengejar ini dan mengejar itu, dijelek-jelekin selalu. Syair-syair. Tentu di syair semua tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita baca ya. Tapi ada syair-syair yang disebutkan seperti itu. Dan dan Nabi SAW karena melihat ada Abu Sufyan ibn Harith dan ada banyak sekali penyair-penyair dari orang Quraisy yang berusaha menyerang Nabi SAW dengan syair. Dan zaman dulu syair itu mirip sampai kita sekarang media sosial ya. Jadi mirip sama TV, mirip kayak sekarang YouTube, Instagram, seperti itu. Penyair itu kalau sudah nyebutin satu syair itu tersebar tiba-tiba. Kayak kita sekarang gitu, tiba-tiba tampil satu informasi sudah menyebar kemana-mana. Ya. Maka penyair ini pada zaman itu seperti media. Makanya Nabi SAW juga menyiapkan penyair beliau. Yaitu Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hasan ibn Thabit ini orang selalu membela Nabi SAW. Tapi begitu muncul Hasan ibn Thabit, yang paling pertama menjelek-jelekannya adalah Abu Sufyan ibn Harith.
Terus saja orang ini menjelekkan Nabi SAW. Di antara yang dinukil, ya, dia mengatakan untuk menghina Hasan ibn Thabit, penyair Nabi SAW, dia mengatakan, ayahmu seorang ayah yang buruk dan pamanmu juga begitu. Kebetulan Hasan ibn Thabit, ayahnya Thabit ini juga seorang penyair, pamannya juga begitu dan dikenal. Tapi untuk menjelekkannya maka dikatakan, ayahmu jelek, buruk, pamanmu juga jelek. Engkau tidak lebih baik daripada ayah dan pamanmu juga. Kau pun sama dengan mereka. Sungguh orang yang paling berhak untuk tidak kamu celah lantaran keburukan yang ada pada dirinya adalah orang yang mendapati ayahnya seperti dirinya. Artinya, kalau kau mau balas syairku ini, nggak ada gunanya buat kau. Karena ayahku lebih terkenal daripada ayahmu, pamanku lebih terkenal daripada pamanmu, dan aku seperti mereka. Seperti itu dia membahasakannya. Lalu dibalas oleh Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah telah kusampaikan surat kepada Abu Sufyan tentangku, apa yang tersembunyi kini menjadi terang. Artinya, kalaupun kau mengatakan seperti apa yang kau katakan, ayahku buruk, pamanku buruk, tapi kau harus tahu, aku sekarang muslim. Dan itu jauh lebih baik daripada pembanggaan nasab seperti yang kau nisbatkan itu. Engkau telah mengejek Muhammad, lalu kubuat bantahan dan di sisi Allah atas hal itu kuharap balasan. Artinya, aku membela Nabi SAW walaupun kau jelekkan itu sepupumu sendiri, kerabatmu sendiri, dan aku berharap pahala dari sisi Allah. Kamu mengejeknya sedang kamu dengannya tidak sepadan. Kalaupun kau jelekkan Muhammad, jangan usah bawa-bawa saya. Kamu sama Nabi kami jelas tidak sepadan. Karena yang satu jelek dan yang satu terpuji. Artinya kau jelek sementara Nabi SAW adalah orang yang terpuji. Terus saja ada beberapa syair-syair, tapi itu tidak kita bahas sebagaimana saya katakan. Tapi hari terus berlalu dan Abu Sufyan sibuk terus berjalan dalam penentangannya dan perselisihan. Apabila terjadi bukan cuma lisan, terjadi peperangan melawan kaum muslimin, maka Abu Sufyan orang yang paling pertama partisipasi dengan hartanya. Jadi dia sama Abu Sufyan ibn Harb. Nanti kan kita bahas masalah Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu majma'in. Dua-duanya Abu Sufyan dikenal dengan dua Abu Sufyan penyerang Islam. Ya, tapi yang satu tentu punya pola, yang satu punya pola. Maka dia selalu ikut dengan hartanya, dia ikut dengan pedangnya. Ya, sampai-sampai di perang Badr dia hadir, di perang Uhud dia Badr, semua peperangan melawan kaum muslimin dia hadir. Ya. Kemudian setelah itu berjalan waktu sampai akhirnya kekuatan muslimin mulai menguat. Ringkas ceritanya di Jazirah Arab, karena mulai pasukan Quraisy terpukul itu setelah terjadinya perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Karena mereka datang dengan 10.000 pasukan kuda, tapi mereka terpukul mundur setelah 43 atau 44 hari mengepung Madinah, dan mereka terusirkan dengan angin yang kuat mengusir mereka pada malam itu. Ini juga ada kisah sendiri tentunya di dalam kajian sirah sudah saya sampaikan, dan masuk Islamnya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in itu merupakan salah satu penyebab dari menangnya kaum muslimin. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, mulai hari ini Quraisy tidak akan memerangi kita lagi. Terjadilah setelah itu kekuatan-kekuatan umat Islam sampai pembebasan kota Mekah terjadi. Nah di situ subhanallah setelah 20 tahun Abu Sufyan ibn Harith membenci Islam, tiba-tiba dia mulai berpikir, di satu malam dia merenung, kenapa semua peperangan saya ini melawan Muhammad tidak pernah berhasil? Tidak pernah berhasil memburunya, tidak pernah berhasil menjatuhkannya, setiap kali diserang pasti ada yang membantahnya, selalu gagal. Apa ini kebenaran? Dia terus bertanya-tanya dengan dirinya, sampai akhirnya dia mendapatkan informasi bahwasanya pasukan muslimin kemungkinan besar akan menyerang Mekah. Maka dia pun menarik tangan anaknya Ja'far. Ini mirip dengan kasus Abu Jahal sama Ikrimah, tapi Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur. Dia selalu ikutkan Ja'far anaknya untuk menyerang muslimin. Maka sekarang diajak Ja'far untuk sama-sama masuk Islam. Ya, dia mulai ingin datang ketemu dengan Nabi SAW, mengungkapkan keislamannya. Waktu itu Nabi SAW sudah keluar dengan pasukannya dan mendekati kota Mekah. Ya. Maka Abu Sufyan pun ini mendekat, ya, dengan pasukan muslimin, lalu ingin masuk di kemah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mau menerimanya sama sekali. Karena Nabi SAW sudah tahu orang ini buruk. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang menemani Nabi SAW pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, keduanya anak pamanmu. Betul ada dua orang datang, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua-dua adalah sepupu Nabi SAW. Dua-duanya jahat dengan Islam. Mereka mau syahadat. Nabi SAW tolak. Kata Nabi SAW dengan jawaban yang jelas, aku tidak memerlukan mereka berdua. Putra pamanku itu telah menodai kehormatanku. Sedang putra bibiku
dan semendaku itu adalah orang yang pernah mengatakan di Mekah apa yang telah dikatakan olehnya. Maka Nabi SAW menolak terus. Dia tunggu Nabi keluar kemah, dikejar, Nabi SAW buang muka. Nggak mau sama sekali. Nggak bisa menerima lagi. Dan ini manusiawi sekali. Karena Nabi SAW manusia biasa, cuma beliau dinobatkan menjadi Nabi gitu kan. Tidak ada wahyu yang menegurnya. Pada saat itu maka Nabi SAW terbawa dengan perasaan menganggap orang ini sangat jahat. Menjelek-jelekan Islam, memerangi kaum muslimin. Semua peperangan selalu dia hadir, lisannya tajam. Maka Nabi SAW tolak dia. Sampai akhirnya Abu Sufyan mengambil inisiatif. Kebetulan dia punya anak kecil yang masih sekitar 5-6 tahun dibawa sama dia waktu itu. Maka dia mengatakan di depan kemah Nabi SAW, andai saja Rasulullah tidak mau menerimaku, maka aku akan putuskan tangan kedua anakku ini. Dan aku akan, bukan cuma itu, aku akan pergi meninggalkan kota Mekah, sampai dimanapun aku akan pergi, sampai Allah SWT binasakan aku dalam keadaan kafir ini. Karena tidak mau lagi diterima oleh Nabi SAW. Maka Nabi dengar perkataan dia. Dan Nabi tahu Abu Sufyan ibn Harith ini kalau berkata dia akan jalankan. Maka Nabi SAW keluar dari kemah kemudian menerima keislaman dia. Masuk Islam dia. Tapi pada saat itu masih ada beban-beban di dalam hati Nabi SAW. Ini mirip dengan kasus waktu Nabi SAW merasa masih ada beban dengan masuk Islamnya Wahsy. Orang yang telah menombak pamannya di perang Uhud. Gitu kan. Waktu dia masuk Islam, Nabi SAW terima syahadat, lalu Nabi SAW mengatakan, berpalinglah dariku, hai Wahsy. Karena kalau aku melihatmu, aku akan mengenang ya pamanku. Gitu kan. Tapi Nabi SAW terima keislamannya. Sampai Wahsy mengatakan, saya merasa tidak mungkin menebus kesalahanku itu, membunuh paman Nabi SAW, kecuali aku membunuh musuh Allah yang sepadan. Maka dia pakai tombaknya, yang sama yang membunuh Hamzah untuk membunuh Musailam al-Kadzab. Nabi palsu yang muncul di akhir hidup Nabi SAW. Dan pada saat itu dia bersyukur kepada Allah SWT karena dia membunuh penjahat itu. Tapi yang jelas pada saat itu setelah masuk Islam, Abu Sufyan mulai merangkai syair-syairnya yang masyhur untuk memuji Islam, memuji muslimin dan ingin menunjukkan kepada Nabi SAW keseriusannya. Di antara syair-syair dia mengatakan, demi Tuhan, saat di hari di mana panji aku bawa agar pasukan Muhammad dikalahkan pasukan Lat. Maksudnya pasukan Lat. Lat ini nama Tuhan mereka. Lat diambil dari kata-kata ilah. Mereka panggil dulu patung-patung mereka dengan Al-Lat wal Uzza. Diambil dari kata-kata Izza. Sifat-sifatnya Allah SWT. Dia bilang dulu waktu saya memegang bendera untuk memerangi pasukan Muhammad, bagai pejalan kebingungan di malam gelap gulita, kini saatnya aku ditunjuki dan mendapatkan petunjuk tiba. Artinya dulu itu aku betul gelap, bodoh, nggak ngerti apa-apa. Dan sekarang aku sudah mendapatkan petunjuk. Sang penuntun menuntunku di jalannya Allah atau di jalan Allah. Padahal dengan bengis dan kejam aku mengusirnya. Maksudnya begitu luar biasanya Nabi SAW ini. Sampai-sampai aku dulu begitu bengis mengusirnya, memeranginya. Tapi toh dia juga menuntunku ke jalan Allah. Aku diseru dan dianggap bagian dari dirinya. Bahkan Nabi SAW tetap mengakui aku sebagai sepupunya dan kerabatnya. Sekalipun aku tidak kaitkan diriku dengannya. Sekalipun aku pada saat itu mengatakan dia bukan sepupuku, dia begini, aku membencinya. Sementara aku menghalangi dan berpaling darinya. Mereka bukan orang yang berucap dengan hawa nafsunya. Padahal Nabi SAW itu orang yang baik, tidak berucap dengan hawa nafsunya. Siapa seperti itu meski pandai kan didustakan tercelah. Ingin kurai kerelaan mereka meskipun tak akan menyertainya. Siapapun yang melakukan perbuatan seperti Nabi SAW pasti akan ada yang mencelahnya. Dan aku termasuk itu. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam, aku ingin meraih ridhonya dan menyertainya. Aku berusaha menjadi orang yang baik. Selama aku belum diberi petunjuk di setiap kesempatan, katakanlah pada Thaqif, aku tidak ingin memeranginya, dan katakan pada Thaqif, itu selainku atau yang lainnya. Bukan dalam pasukan yang menebaskan atau menewaskan Amir aku berada, bukan ulah lisan, bukan pula tanganku penyebabnya. Maksudnya di sini adalah Thaqif, ya, suku yang ada di kota Taif, 80 km dari Mekah, gitu kan. Nanti kita ceritakan dia termasuk ikut dalam peperangan tersebut. Artinya dia mau mengatakan kalau seandainya saya ini harus membuktikan dengan memerangi Thaqif, maka saya akan ikut memeranginya walaupun Thaqif dulu adalah sekutu dia. Ya, partner dia dalam bisnis, ya. Orang-orang dekat dengan dia, ada pernikahan antara Quraisy dengan orang-orang Thaqif dan seterusnya. Dia katakan sejumlah kabilah datang dari negeri yang jauh jaraknya, para pemuka kaum datang dari Siham dan Sardat pula. Artinya
Banyak orang yang datang masuk Islam dan aku akhirnya lebih menyadari bahwasanya ini adalah kebenaran yang harus diikuti. Ibnu Hisham menukil dalam kitab sirahnya, ditambahkan riwayat dia mengatakan, dan ia menunjukku atau menunjukkanku kepada kebenaran orang yang telah aku usir sejadi-jadinya. Maka pada saat mendengar syair-syair ini, Nabi SAW mendekati dia sambil menepuk dadanya mengatakan, engkaulah yang telah mengusirku sejadi-jadinya. Yang kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW adalah waktu Nabi ingin menyerang atau ingin hijrah ke Madinah, maka Abu Sufyan ibn Harb mengiklankan siapa yang menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati 100 ekor unta. Maka Abu Sufyan ibn Harith juga mengatakan hal yang sama. Artinya ada 200 ekor unta nanti nih. Ya, karena dia betul-betul ingin memotivasi orang untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, engkaulah yang benar-benar telah menjadikan hal tersebut. Ya, artinya engkau telah mengusirku benar-benar dari kejadian tersebut. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Setelah 20 tahun akhirnya Nabi SAW terima syahadatnya. Mulailah dia tunjukkan kebaikan. Dan nanti akan kita bahas dalam durus wal ibar. Pelajaran kita bagaimana taubat nasuha itu. Dan dicontohkan oleh sahabat yang mulia ini. Setelah dia syahadat, air matanya selalu menetes setiap hari. Dan setiap ada kesempatan ibadah dia selalu ibadah maksimal. Sampai dinukil dia saking cintanya dengan ibadah setelah masuk Islam. Dinukil dalam sebuah riwayat kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in, bahwasanya Abu Sufyan bin Harith dinukil pernah sholat setengah hari di musim panas. Jadi lagi panas terik matahari, lagi keringatan, dia tetap sholat. Dari mulai waktu duha sampai menjelang waktu yang dimakruhkan atau menjelang waktu duhur. Kemudian dia berhenti, lalu dia sholat duhur, habis sholat duhur dia sholat lagi sampai menjelang asar. Dan maksudnya adalah sholat-sholat sunnah ya. Dia melakukan beragam macam sholat sunnah yang dia lakukan walaupun tidak disebutkan sholat apa itu. Dan dia terus saja mengeluarkan hartanya, menggunakan lisannya untuk membela Islam dan kaum muslimin. Puncaknya Nabi SAW menerima permintaan maaf dia. Ya, setelah dia kan masuk Islam pas pembebasan kota Mekah. Setelah beberapa hari itu, 19 atau 20 hari setelah pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW membentuk pasukan baru, pasukan yang sudah ada 10.000 orang, yang dari Madinah ditambah 2.000 yang baru masuk Islam untuk menyerang suku Hawazim. Thaqif tadi ya, kota Taif. Maka disitulah terbukti bagaimana ya, kesetiaan Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu anhu. Maka dia pun ikut bersama Nabi SAW. Dan uniknya dalam peperangan ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Sebab ini perang sangat besar dalam Islam. Perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah. Perang ini melawan suku Hawazim. Suku Hawazim jumlahnya sangat banyak dan kaum muslimin juga banyak. Muslimin mencapai 12.000 orang, Hawazim juga 12.000 orang. Tapi Hawazim berjumlah hampir 30.000 orang karena seluruh wanita dan anak-anak disuruh ikut juga di pasukan perang oleh pimpinan mereka. Supaya laki-lakinya yang berperang malu untuk melari dari kancah peperangan karena ada perempuan dan ada anak-anak. Dan perempuan dan anak-anak ditaruh di belakang pasukan sehingga kelihatannya pasukan itu banyak, gitu kan? Padahal mereka perempuan dan anak-anak tidak ikut berperang. Ringkas cerita pada saat itu turunlah pasukan muslimin di lembah Hunain namanya. Rupanya lembah ini sudah dikepung oleh suku Hawazim dan mereka sudah buat parit-parit, lubang-lubang, terus mereka tutup dengan pelapa-pelapa kurma, di atasnya ditaruh ya tanah-tanah pasir sehingga mereka sembunyi di dalam. Jadi kalau pasukan muslimin lewat bisa ditusuk dari bawah. Begitu juga di lereng-lereng gunung mereka lakukan itu. Nabi SAW menyuruh dari 12.000 pasukan ini, rupanya ada di antara sahabat yang bicara, kita tidak akan mungkin kalah dengan jumlah ini. Jadi sudah pernah kita jelaskan teman-teman, ini masuk dalam bab syamata namanya, menganggap remeh. Ya. Ingat, penganggap remehan ini itu berbahaya sekali. Kapan kita menganggap remeh orang lain, kita akan kena apa yang sedang kita anggap remehkan itu. Walaupun itu adalah orang-orang kafir. Walaupun adalah orang-orang kafir. Makanya doa Nabi SAW, beliau berlindung dari syamatatil a'da. Artinya menganggap remeh musuh. Menganggap remeh musuh. Kita dimenangkan oleh Allah SWT karena keimanan kita, bukan karena jumlah pasukan. Ya. Maka pada saat itu teman-teman, ada di antara sahabat yang mengatakan kita tidak akan kalah ya Rasulullah dengan jumlah 12.000. Ternyata masuk dalam bab syamatah. Padahal sahabat tidak bermaksud itu. Tapi Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang perang Hunain. Ya, mereka bangga dengan jumlah mereka, maka Allah buat mereka kalah di awal peperangan. Nabi SAW memberhentikan pasukan di atas lembah Hunain. Lembah Hunain ini sekarang dekatnya Mikot Ji'rana namanya ya. Sekitar 30 km dari wilayah haram Mekah. Ya. Jadi agak menuju ke kota Taif.
Maka lembah itu agak curam. Turunlah pasukan, disuruh oleh Nabi SAW 1.000 orang pertama dari Bani Sulaim. Dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Turunlah mereka. Karena curamnya, maka turunnya agak cepat. Begitu tiba di bawah, tiba-tiba keluarlah pasukan Hawazim dan menyerang sahabat-sahabat Nabi. Sampai pada saat itu saking cepatnya serangan mereka, membuat Khalid bin Walid saja yang ahli perang itu kena. Dari kepala sampai kakinya semuanya luka. Gitu kan. Gak bisa buat apa-apa. Bahkan dikira waktu itu Khalid bin Walid sudah meninggal dunia. Suku Sulaim karena turunnya terjal dan mereka semua penunggang kuda, maka banyak yang jatuh, terbunuh, kudanya luka. Berusaha kembali naik ke atas. Rupanya Nabi SAW dan pasukan di atas tidak tahu apa yang terjadi karena terjal. Suruh turun lagi pasukan yang lain. Jadi bertabrakanlah satu sama yang lain, unta sama kuda sahabat-sahabat Nabi ini. Maka tersebar berita kalau pembantian terjadi segala macam, mereka kocar-kacir. Terutama yang baru masuk Islam dari 2.000 orang itu. Dan bahkan dikatakan pada saat itu perang Hunain tidak tertinggal bersama Nabi SAW kecuali 100 orang saja. Ya. Semuanya 12.000 lari, ya, kurang lebih jumlahnya lari dari peperangan. Bahkan dikatakan dalam buku-buku sirah, satu sejarah, ada di antara mereka yang lari sampai mendekati Mekah. Gitu kan. Setelah dari kancah peperangan, karena ketakutannya. Jadi luar biasa terjadinya hukuman Allah SWT tanda kutip sini karena masalah syamata tadi, menganggap remeh musuh. Yang jelas Nabi SAW mengatakan, dengan kalimat yang masyhurnya, ya, bahwasanya hai muslimin anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Wahai muslimin, aku adalah nabi dan tidak ada kebohongan dalam masalah itu, dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Tapi tidak ada orang yang kumpul, beberapa orang saja dari sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia kumpul pada saat itu. Sedikit sekali jumlahnya. Kemudian Nabi SAW bilang kepada Abbas, Abbas kebetulan lewat pamannya, suaranya keras, lantang sekali Abbas. Maka kata Nabi SAW, wahai Abbas, panggillah muslimin. Wahai muslimin, ini ada Nabi, tidak ada kebohongan, dia anaknya Abdul Muttalib. Ada yang dengar suara Abbas, ada yang kembali, ada yang tidak. Jumlahnya sedikit, 1, 2 orang, 3 orang. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, panggil ashabu syajarah. Orang-orang yang membaiatku di bawah pohon pada saat bayat Ridwan. Ya, waktu terjadi umrah qadha, waktu saat akan terjadi umrah setelah perang Ahzab, tempat muslimin ya tertahan di perbatasan haram. Saya sudah pernah ceritakan ini lalu 1.397 orang atau 1.398 orang itu membaiat Nabi SAW di bawah pohon kalau mereka akan janji setia akan berperang sampai mati. Maka Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. Yang jelas waktu itu Nabi SAW bilang kepada Abbas, panggil ashabu syajarah, orang yang membaiat di bawah pohon. Dipanggil oleh Abbas, wahai ashabu syajarah, kumpullah, mana janji setia kalian? Nah pada saat itu yang mendengar kembali, berkumpullah sekitar 100 orang. Tapi teman-teman pada saat itu sebelum berkumpul mereka ternyata memang ada sahabat-sahabat yang tidak sama sekali memang lari. Tetap di sekeliling Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harith ini. Padahal dia baru masuk Islam pada saat itu. Saya akan bacakan riwayatnya. Dikatakan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang dahsyatnya perang Hunain pada saat itu. Tak kala kami datang di lembah Hunain, kami berjalan menurun ke salah satu lembah dari lembah-lembah yang ada di Tihama yang luas. Tihama maksudnya nama wilayah itu ya. Kami benar-benar jalan menurun dengan deras karena curam. Jabir lalu berkata lagi, ketika itu masih pagi buta, ternyata kaum musyrikin telah mendahului kami turun dan tiba di lembah tersebut. Mereka bersembunyi di lereng-lereng, pinggir-pinggir dan celah-celah sempit di antara lembah. Mereka telah sepakat bersiaga dan menyiapkan segala sesuatu. Tidak ada yang mengejutkan kaum muslimin saat sedang berjalan menurun itu selain ketika kelompok-kelompok musuh menyerang mereka secara serentak. Maka kaum muslimin kembali mundur kocar-kacir. Satu sama yang lain tidak saling memperdulikan lagi. Maka Rasulullah SAW menarik pasukan ke sisi kanan. Kemudian berseru, wahai sekalian manusia, di mana kalian? Datanglah kepadaku. Aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Onta-onta saling bertabrakan dan kaum muslimin berlarian. Namun masih ada sejumlah kaum muhajirin dan ansar serta keluarga Rasulullah SAW yang tetap tegar bersama beliau. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas dan putranya Al-Fadl, Abu Sufyan ibn Harith, ini dia. Kemudian Rabi ibn Harith, Usama bin Zaid dan Aiman bin Ubaid yang akhirnya gugur pada hari itu. Maksudnya Aiman yang gugur pada hari itu. Lalu Abu Sufyan bercerita, bin Harith radhiyallahu anhu, tak kala kami bertemu dengan musuh di Hunain, aku meloncat dari kudaku sementara tanganku menggenggam pedang terhenus. Dan Allah maha mengetahui bahwa aku menginginkan kematian syahid di bawah pedang itu. Dan dia
melihat kepadaku. Maksudnya Allah SWT melihat, tahu niatku. Maka berkatalah Al-Abbas. Abbas ini kebetulan paman mereka juga ya. Wahai Rasulullah, ini adalah saudaramu, putra pamanmu, Abu Sufyan. Maafkanlah dia. Jadi Abbas menunggangi kesempatan itu untuk Nabi SAW betul-betul ridho udah sama Abu Sufyan. Jangan masih ada ganjalan dalam hati. Maka Nabi SAW menjawab setelah melihat dia ada di situ. Sementara yang lain banyak melarikan diri. Kata Nabi SAW, aku telah memaafkannya. Semoga Allah mengampuninya atas setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku di zaman dulu. Kemudian beliau menoleh ke arahku, kata Abu Sufyan seraya berkata, engkau adalah saudaraku demi Allah. Begitu mendengar kata-kata itu, kata Abu Sufyan, hampir saja aku terbang melayang karena begitu gembiranya. Maka aku pun tersimpuh di kedua kaki beliau seraya menciumnya. Sementara air mataku mengalir di pipiku. Lalu ia berdiri menebas lalu aku pun berdiri menebas kaum musyrikin, membelah barisan-barisan mereka serta membela kekasihnya atau kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap tenaga yang dimiliki sambil memegang kepala bagal putih milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagal maksudnya adalah ya perkawinan atau peternakan atau peranakan dari perkawinan kuda sama keledai yang biasa dipakai oleh raja-raja. Nabi SAW waktu di medan perang itu punya bagal berkulit putih. Abu Sufyan ini selain pegang pedang di tangan kanannya melawan musuh, juga memegang tali kekangan bagal Nabi SAW. Kemudian perang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah. Ternyata Nabi SAW mendapati kesatria baru yang masih memegang kekangan leher kuda beliau. Dan kemudian Nabi SAW bertanya, siapa kamu? Maka lagi debu lagi berterbangan, lagi peperangan terjadi. Nabi SAW masih bertanya, siapa kamu ini? Maka dia mengatakan, aku putra ibumu ya, dan putra saudari atau putra dari ibu susuanmu. Maksudnya aku sepupumu dan juga saudara susuanmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menyebutkan kalimat yang masyhur. Beliau mengatakan, ya, dan ini dari hati Nabi SAW mengatakan, aku berharap ia menjadi pengganti Hamzah. Artinya, dengan kejadian ini betul-betul kau membela aku karena yang memegang tali kekangan Nabi ini berarti menjadi target utama musuh. Maka aku berharap kau betul-betul menjadi seperti Hamzah yang siap menyiapkan atau mengorbankan jiwamu untuk membelaku. Lalu Abu Sufyan ibn Harith kata Nabi SAW adalah termasuk keluargaku yang terbaik setelah dia masuk Islam. Teman-teman sekalian, berjalanlah waktu, meninggallah Nabi SAW karena setelah perang Hunain balik dari perang Hunain, Nabi SAW sudah mulai ya mengatur orang menerima tamu-tamu yang datang masuk Islam. Kemudian beliau mengatur haji atau pergi haji. Ya, di tahun itu kebetulan setelah perang Hunain ada haji. Nabi SAW belum haji waktu itu. Beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji. Tahun depannya, ya, tepatnya di tahun 10 Hijriah, karena itu terjadi tahun 9 Hijriah perang Hunain. Tahun 10-nya Nabi SAW memimpin haji, dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Dan pada saat itu Nabi SAW pulang dari haji, mulailah beliau sakit. Dan pada saat sakit sudah kita tahu kisah masyhur meninggalnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Maka Abu Sufyan termasuk orang yang merasa sedih sekali dengan meninggalnya Nabi SAW. Dan dia masyhur dengan syairnya tentu ya. Ada banyak syair yang dia susun. Lalu kemudian dia menyusun syair-syair yang memuji Nabi SAW dan juga merasa sedih karena kehilangan. Di antara syairnya dia mengatakan, waktu Nabi SAW meninggal, aku tidur gelisah hingga malamku menjadi tak lelap. Sedang musibah di malam saudaraku terasa begitu lama. Artinya begitu meninggal Muhammad, Nabi SAW meninggal Rasulullah, aku sangat sedih dan tidak bisa tertidur. Tangisan begitu membahagiakan diriku dan itu atas apa yang menimpa muslimin tergolong ringan. Artinya kalaupun ada muslimin yang sedang tertimpa musibah dikalahkan di peperangan kecil bagi aku, tapi musibah meninggalmu sesuatu yang sangat besar. Sungguh musibah kami begitu besar dan agung kala di sore hari dikatakan Rasulullah telah tiada. Kami kehilangan wahyu dan turunnya ayat di tengah kami, di mana Jibril biasa datang dan pergi membawanya. Itulah suatu yang paling pantas dan layak membuat jiwa makhluk terbang atau hampir melayang. Artinya dengan datangnya wahyu dari langit, itu sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi sekarang sudah terputus. Seorang nabi yang hilangkan keraguan dari kami dengan yang diwahyukan padanya dan yang disabdakannya. Artinya dengan nabi ini kami hilang semua keraguan tentang Allah sehingga kami beriman. Dan apapun disabdakan semuanya kami terima dengan baik. Ia menunjuki hingga kami tak takut dilanda kesesatan dan sang Rasul bagi kami adalah petunjuk jalan.
Kami tidak melihat di antara orang hidup yang sepertinya dan dari orang yang mati tidak ada yang setara dengannya. Artinya selama kau hidup ya Rasulullah, kau orang yang terbaik secara fisik, secara jalur nasab, secara akhlak, secara ilmu, segala macam. Dan pada saat kau meninggal pun tidak akan ada mungkin yang setara dengan kamu. Wahai Fatimah, dipanggil anak Nabi SAW. Jika engkau gelisah, maka itu adalah wajar. Jika engkau tidak gelisah, maka itu adalah jalan yang benar. Artinya, waktu Nabi SAW dikuburkan, Abu Sufyan ada di situ. Kemudian dimasukkanlah jenazah Nabi SAW. Fatimah sempat lewat, lalu Fatimah menangis terisak-isak. Lalu beliau mengatakan, apakah jiwa kalian bisa yang meletakkan debu di atas jasad Nabi SAW? Orang pada nangis semuanya. Maka Abu Sufyan menyebutkan syairin, wahai Fatimah, kalau kau gelisah, wajar. Tapi kalau kau bisa bersabar, itu jalan yang benar. Karena itu ajaran ayahmu. Kembalilah bertakziah sebab terdapat di dalamnya pahala Allah dan keutamaan yang amat sangat banyak. Jadi dia katakan kepada muslimin, ayo sekarang kita takziah di rumah Nabi SAW karena ini pahalanya sangat besar. Ya. Katakanlah tentang ayahmu dan janganlah pernah bosan. Sungguh mengucapkan keutamaan ayahmu akan dibalas. Lalu dia balik kepada Fatimah mengatakan, hai Fatimah, sebutkan semua kebaikan ayahmu. Apapun itu. Karena menyebutkan kebaikannya dan menyampaikan ajarannya adalah ibadah. Kubur ayahmu adalah penghulu semua kubur. Di dalamnya terdapat penghulu manusia sang Rasul. Artinya tidak usah khawatir karena kuburan ayahmu kuburan yang terbaik. Dan di dalamnya manusia yang terbaik. Dan jiwanya masih terus, sampai situ syairnya. Kemudian penulis mengatakan dan jiwanya masih terus rindu kepada kematian agar dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semenjak itu dia berdoa kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah, bila memang ajalku sudah saatnya tiba maka matikanlah karena aku ingin bersama Nabi SAW di akhirat sana. Dan sudah saya jelaskan teman-teman, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim punya satu poin penting yang mungkin kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Banyak orang sedih dengan terjadinya kematian. Itu sesuatu normal kalau hanya sedih biasa. Tapi kita harus paham teman-teman sebagai seorang muslim. Rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Rentetannya dari mulai menghadapi kematian sampai masuk surga dan neraka. Satu paket, gak bisa dipisahin. Mati, masuk kuburan, pembangkitan, hisab, kemudian surga dan neraka. Satu paket, ini rukun iman. Gak bisa kita pungkiri masalah itu. Tapi para sahabat memahami ini lebih dalam daripada kita. Sampai-sampai seseorang di antara mereka, kalau mau meninggal dan akan didatangi oleh teman-temannya, sambil mereka berkata, berita gembira buat kamu. Orang sudah mau mati dikatakan berita gembira. Lalu kemudian mereka menjelaskan kenapa. Karena sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Allah, engkau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, engkau akan menerima hasil-hasil dari amalmu. Begitu yakinnya mereka kalau mati adalah kebaikan. Tapi bagi orang beriman. Jadi mati bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena kita sedang menuju kepada kehidupan abadi. Dan kematian bagi orang kafir adalah akhir segalanya. Adalah akhir segalanya. Ini harus difahami teman-teman. Kematian seseorang yang sedang terjadi, walaupun itu orang kita cintai, dia tidak hilang, tapi dia sedang pindah alam saja. Karena salah satu kerabat kami, rupanya anaknya kemarin meninggal di atas pesawat yang tenggelam. Salah satu korban, nangis-nangis ibunya. Telepon saya. Kemudian saya bicara. Saya diminta sama kerabat tolong nasihatin. Karena ibunya kayak masih belum bisa menerima. Maka saya bahasakan dengan baik-baik. Saya bilang maaf, saya jelaskan. Yang paling pertama sekali, ada namanya ajal dalam agama. Ajal itu batas umur. Bukan cuma kita, semua benda di alam semesta ini punya ajal. Dan kalau sudah tiba ajalnya tidak akan pernah terlambat. Kalau orang itu, anak itu, walaupun tidak sedang di pesawat pada saat jatuh, dia lagi di rumah, dia lagi di pasar, pasti mati di detik itu. Itu konsep dasar Islam. Jadi apa yang terjadi yang merupakan sebab, itu bahan cerita manusia. Supaya ada bahan pembicaraannya. Sebab saja, oh ini orang jatuh, oh ini orang begini. Tapi memang sudah takdir Allah, ajalnya datang pada saat. Kalau belum ajal tidak akan meninggal. Yang kedua, orang meninggal, kalau tenggelam pun, ya, itu bagian daripada mati syahid dengan izin Allah SWT. Karena begitu dalam hadis, mati tenggelam pun adalah mati syahid, sama dengan kebakaran, sama dengan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, nah ini tidak hilang saya bilang. Kalau ada pemahaman orang kalau meninggal dia hilang, berarti dia belum beriman kepada rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Orang yang meninggal teman-teman hanya mendahului kita menuju ke akhirat, kehidupan abadi. Kita pun akan seperti mereka. Tinggal tunggu siapa di antara kita lebih dulu ke liang lahatnya. Asal tiketnya sama, iman dan amal soleh ketemu, pasti ketemu. Nggak boleh kita ragu. Itu rukun iman. Kita pasti teman-teman masuk ke dalam surga dengan izin Allah kalau beriman, dan orang kafir pasti masuk neraka. Dan semua disampaikan oleh Allah dan Rasulnya benar. Tidak ada keraguan dalam masalah itu.
Itulah yang merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sangat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya tiba juga saatnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan beliau pada saat akan meninggal dunia itu sempat melakukan beberapa jenis ibadah yang dinukil oleh para ulama. Di antaranya adalah ia sempat melakukan ibadah haji. Ya. Bahkan sebagian ahli sejarah, bahkan dari sahabat Nabi sendiri yang masih waktu itu menyatakan dia mati syahid. Karena pada saat dia lagi haji, kemudian dia lagi tahallul, rupanya ada semacam kutil di bagian kepalanya, itu kena oleh tukang cukur dan berdarah, yang dia meninggal gara-gara itu. Maka dinukil bahwasanya oleh sebagian ulama dikatakan dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, Abu Sufyan bin Harith adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, pemimpin para pemuda penghuni surga. Ya. Maka dari sabda Nabi SAW ini, sebagian ulama hubungkan hadis ini dengan kejadian yang pada saat dia mati. Ada jaminan surga dari Nabi SAW, maka mereka mengatakan ia pergi menunaikan ibadah haji, lalu tukang cukur mencukur rambutnya, sementara di kepalanya ada kutil, lalu ia memotongnya, tukang cukur tersebut, kemudian ia meninggal dunia lantaran hal tersebut. Mereka beranggapan, maksudnya para sahabat Nabi, bahwasanya ia mati syahid. Dan ini disebutkan di footnote nomor 17 di buku kita, semua perawinya thiqat dan bisa dipercaya. Dan ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah di jilid 1 halaman 196, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadrak jilid 3 halaman 255, dan juga ini dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Akhirnya itu ibadah, dan juga diantara ibadah yang lain adalah sebelum dia meninggal, dan nanti akan kita bahas dalam masalah pelajaran kita tentang adanya firasatul mu'min, firasatnya orang beriman. Dia rupanya sebelum meninggal dunia beberapa hari, dia sudah merasa dia akan meninggal dunia. Maka dia pun menggali liang lahatnya sendiri sambil dia dalam 3 hari mewasiatkan istri dan anak-anaknya, mengatakan, jangan kalian menangisi aku karena semenjak saya masuk Islam sudah tidak pernah lagi saya berbuat dosa. Akhirnya dia meninggal setelah dia mengatakan kemungkinan besar aku akan meninggal berapa hari lagi, maka jangan tangisi aku. Kemudian berapa hari kemudian betul dia meninggal dan dikubur di liang lahat yang sudah dia buat itu. Dan dia meninggal di tahun 20 Hijriah dan disolatkan langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, dan beliau ya dikuburkan di kuburan Baqi. Dan kita sudah tahu kuburan Baqi adalah salah satu kuburan di muka bumi ini yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seluruh penghuninya akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Baik, kita sekarang masuk teman-teman ke manaqibnya atau keutamaannya, keutamaan Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu anhu majma'in. Yang pertama, dia adalah seorang sahabat, dan ini sebuah kedudukan yang luar biasa. Ya. Ini sebuah kedudukan tersendiri karena sahabat punya kedudukan tersendiri. Bahkan Nabi SAW memuji para sahabatnya sebagaimana kita jelaskan tadi di awal-awal pertemuan. Yang kedua, dia termasuk dari Quraisy, suku Nabi SAW, dan dia termasuk paman atau sepupu Nabi SAW, anak paman Nabi SAW, dan juga saudara susuan Nabi. Jadi banyak hubungannya dengan Nabi SAW. Selain satu suku, selain punya kerabat, juga saudara susuan. Dan ini sudah cukup untuk memberikan kedudukan dia, apalagi dia sempat masuk Islam. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang memang baik di jahiliyah lalu masuk Islam. Ya, kalau mereka punya kedudukan di zaman jahiliyah lalu mereka masuk Islam, maka mereka adalah orang sebaik-baik kedudukan. Ini berarti kelebihan. Yang ketiga, dia setelah masuk Islam memperbaiki Islamnya dan dia taubat nasuha. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW ridho dengan dia dan memohonkan ampunan untuknya, tepatnya tadi pada saat terjadi perang Hunain. Ya. Dan ini luar biasa karena keridhaan Nabi SAW. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan pada saat Nabi SAW mengatakan, siapa ini yang pegang tali kekanganku, dan Nabi SAW kata dia, aku adalah sepupumu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, aku telah ridho kepadamu. Maka Abu Sufyan pun menangis terisak-isak sambil berdiri dekat kaki Nabi SAW dan menciumnya, lalu mengatakan, ya, aku sangat bahagia pada hari ini. Yang keempat, Nabi SAW memposisikannya sebagai pengganti Hamzah. Dan kita tahu Hamzah memiliki kedudukan tersendiri radhiyallahu anhu majma'in di sisi Nabi SAW. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak lebih dahsyat ya, dibandingkan pada saat matinya Hamzah. Ya, sangat sedih, dan Hamzah membela Islam dari awal.
Tapi bagaimana kedudukan Abu Sufyan sampai-sampai Nabi posisikan dia seperti Hamzah. Dan ini tidak mudah. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah dia masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Sebagian ulama mengatakan dia mendapatkan pahala juga hijrah. Sebagaimana Abbas, paman Nabi juga masuk Islam di waktu yang sama. Abu Sufyan ibn Harb juga masuk Islam di waktu yang sama. Dan setelah mereka sudah tidak lagi hijrah. Karena kata Nabi SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak lagi hijrah dari Mekah ke kota Madinah setelah pembebasan kota Mekah. Karena sudah menjadi kota Islam. Nah, ini keutamaan sendiri. Dan dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang hijrah dan berjihad akan dapat pengampunan dosa dan masuk surga. Kemudian yang keenam, dia ikut dalam perang pembebasan kota Mekah dan juga perang Hunain serta perang Tabuk. Ya, semua peperangan ini diikuti oleh Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu anhu majma'in, dan dia ikut di pembebasan kota Mekah untuk membuktikan tentang kebenaran Islamnya. Jadi kota Mekah adalah kota dia, dan sekarang dia menyerang keluarganya sendiri, teman-temannya sendiri. Tapi untuk membuktikan keislamannya benar, dia masuk dalam pasukan muslimin lalu menyerang Mekah. Kalau Abu Sufyan bin Harb yang satu, itu cuma masuk Islam lalu dia masuk ke Mekah, tapi dia tidak bergabung dengan pasukan muslimin. Dia hanya sekedar menjadi penjamin bagi penduduk Mekah. Tapi Abu Sufyan bin Harith tidak bergabung di pasukan. Dan kapan Nabi SAW suruh serang, terjadi peperangan, maka terjadi peperangan lah pada saat itu. Dan dia hadir juga di Hunain. Tadi sudah kita ceritakan Hunain ini termasuk peperangan yang dimuliakan dalam Islam. Dan termasuk peperangan yang dihadiri oleh malaikat. Ada dua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh malaikat. Perang Badr yang malaikat ikut serta dalam peperangan. Dan perang Hunain malaikat datang tapi tidak ikut berperang. Gitu kan? Hanya datang membuat musuh lari takut, ya. Mereka lari ketakutan, meninggalkan ranca peperangan. Kemudian juga yang ketujuh, dia telah mengganti keburukan menjadi kebaikan, ya. Dan dia membuktikan kebenaran Islamnya itu terutama dengan bukti syair-syair. Yang dia balik semua syair-syair dia dulu di masa jahiliyah menjadi syair-syair pembelaan terhadap Islam. Begitu juga dengan hartanya yang dia keluarkan semua untuk menebus harta yang pernah diperangi Islam. Juga pedang yang dia gunakan untuk memerangi orang-orang musyrik setelah dia mengetahui Islam. Yang terakhir yang kedelapan adalah dia mati dalam keadaan Islam. Dan dihitung oleh para ulama mati syahid. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan berihram, masih tahallul. Ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dalam keadaan berihram, maka kuburlah ia dengan ihramnya, karena dia akan dibangkitkan nanti bertalbiyah di hari kiamat. Ya, makanya dianggap mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Ya, karena tidak butuh kain kafan lagi, dengan ihramnya saja. Ya, seperti itulah. Dan dia terlukir seperti itu. Dan juga saking mulianya, dia termasuk dalam kemuliaan adalah disolati langsung oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan Umar bin Khattab tidak mensolati sembarangan orang, gitu kan. Ini berarti memiliki kedudukan ya, yang luar biasa di sisi para sahabat. Sekarang kita masuk teman-teman ke hal yang kita simpulkan dari semua apa yang kita sampaikan, dan ini yang paling penting dari bahasan kita. Tentu saja tadi penting juga biografi beliau dan segala macam, tapi yang kita tidak kalah penting pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kita mengulangi lagi perkataan bahwasanya sahabat memiliki kedudukan. Dan bagaimanapun kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap bukan menjadi tolok ukur. Tapi tolok ukur setelah mereka masuk Islam, dan terbukti hampir semua mereka. Kalau kita tidak katakan semuanya mereka yang tadinya membenci Islam. Ya, kita katakan semuanya mereka yang membenci Islam setelah masuk Islam justru terbalik membela Islam. Pernah kita ceritakan juga Ikrimah bin Abi Jahal, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, karena ini menandakan taubat nasuha, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan Islam, mereka syahadat, mereka sudah mulai mempelajari Islam, tapi ternyata dalam praktek lapangannya beda. Nah, mereka tidak melakukan itu. Ini kedudukan sahabat yang pertama. Yang kedua, Islam hanya menghakimi seseorang sesuai dengan keadaan akhir hidupnya. Dan Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Jadi yang pertama tadi adalah kedudukan sahabat. Terbukti Abu Sufyan bin Harith, walaupun radhiyallahu anhu dia membenci Islam, tapi yang sekarang kita pelajari adalah akhir hidupnya. Awal kisah tadi hanya menceritakan masa lalunya, dan itu sudah terhapuskan dengan pemaafan Nabi SAW dan juga bagaimana kiprahnya dalam
mempertahankan Islam, bahkan terhitung mati syahid di akhir hidupnya radhiyallahu anhu, dan beliau sendiri menukil perkataannya mengatakan kepada keluarganya, jangan kalian tangisi saya karena saya sama sekali ya tidak pernah berbuat dosa setelah masuk Islam, dan ini kedudukan tersendiri. Islam akan menilai akhir hidup seseorang, terutama istiqomahnya. Nah ini sedikit teman-teman saya beri sebuah gambaran ya. Kita kalau mau mengikuti satu perlombaan, apa saja kita mau daftar perlombaan, mudah. Kita kalau mau mengejar prestasi di perlombaan itu, mudah. Mau juara 1, juara 2, juara 3, tinggal berusaha. Gitu kan? Latihan yang maksimal kita akan bisa. Tapi yang sulit itu mempertahankan kejuaraan itu. Ya. Kalau ada orang ikut pertandingan juara 1 terus, itu luar biasa itu. Berarti dia bisa melakukan istiqomahnya kalau bahasa kita. Bagaimana dia bisa mempertahankan kedudukan itu. Jadi awal orang sadar dapat hidayah, dia mulai masuk Islam atau dia mulai ikut pengajian kalau kita sekarang. Itu sudah langkah yang bagus. Kemudian mulailah dia menerapkan dalam hidupnya peraturan-peraturan agama. Itu juga sudah bagus, gitu kan? Tetapi yang paling penting dari semua ini bagaimana istiqomah di situ. Tidak kendor. Tidak ada lagi namanya berubah, atau dalam bahasa agama kita futur. Setahun baik, setahun tidak baik. Sebulan baik, sebulan tidak baik. Atau dia masih mencampur baukan antara kebaikan dan keburukan. Saya temukan banyak orang-orang ngomongnya luar biasa kalau ngomong. Dalil-dalilnya banyak. Begitu masuk ke dalam kehidupannya pelanggaran agama banyak sekali ini. Gitu. Dan akhirnya pembicaraan yang dia ucapkan dengan ini beda gitu. Kayak ini bahaya sekali. Bicara A tapi di belakangnya berbeda gitu kan. Dan ini tercontohkan dalam kehidupan mereka. Maka ini sama sekali berbahaya. Ini keluar daripada jalur istiqomah. Istiqomah yang benar teman-teman adalah bagaimana seseorang betul-betul menangkap ilmu agama yang benar, lalu dia terapkan dalam kehidupannya dan bertahan sampai ajal datang. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, yang kedua ini yang masalah istiqomah ini, dan Islam menilai akhir kehidupan seseorang sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-amal bil khawatim. Amal-amal itu akan dinilai Allah sesuai dengan yang terakhir dilakukan. Ya. Makanya juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amal-amal ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Kemudian terlintaslah takdir dia melakukan perbuatan ahli neraka, kufur misalnya, maka masuklah di dalam neraka. Dan ada orang melakukan perbuatan ahli neraka terus saja sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 jengkal. Lalu terlintaslah takdir dia, artinya dia melakukan amal baik, ya, dia masuk Islam misalnya setelah dia kufur sekian lama, dia taubat, kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka masuklah dia ke dalam surga. Gitu kan? Makanya teman-teman menjaga amal itu penting. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian mengatakan dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Sekarang, hari ini, besok, lusa, selama kita ada, pertahankan. Bahkan kata Nabi SAW untuk memudahkan kita, amal yang paling Allah cintai adalah amal yang rutin dijaga walaupun sedikit. Sholat duha 2 rakaat, terus antum kerjakan sudah 10 tahun, lebih baik daripada 12 rakaat tapi cuma sekali. Ya. Atau sholat malam, tiap malam walaupun cuma 2 rakaat tapi tiap hari antum kerjakan. Walaupun lebih afdal 8 sampai witir dengan 3 rakaat jadi 11 rakaat lebih afdal. Tapi kalau ada orang cuma mau lakukan 2 rakaat saja tapi dia istiqomah terus saja sampai dia 10 tahun dia kerjakan, sampai mau meninggal pun dia kerjakan, itu lebih Allah cintai daripada dia sholat malam hari ini besok tidak, sholat malam 2 hari seminggu tidak sholat. Maka itu ya berbeda. Makanya para sahabat juga menukil perkataan yang mengatakan kami tidak melihat di masa Nabi SAW orang yang ketinggalan takbiratul ihram pertama kecuali orang munafik. Jadi istiqomahnya mereka sampai kalau terdengar azan kami satu sama lain saling menopang temannya, ya, walaupun yang lagi sakit dipikul ke masjid. Kemudian dia sholat sambil memegang pundak temannya. Jadi mereka menjaga istiqomah itu. Ya, keistiqomahan ini penting sekali untuk dijaga. Yang ketiga teman-teman sekalian, ada riwayat yang saya mau sampaikan di sini. Saya sudah tulis ya, riwayat Imam Bukhari. Salah satu contoh berbahayanya amal yang ditutup dengan keburukan ini adalah riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pernah melihat bersama Nabi SAW seorang laki-laki yang memerangi musyrikin
Dan dia sangat luar biasa di hadapan musyrikin. Menebas sana dan menebas sini. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang dia. Karena ada sahabat-sahabat yang kagum. Kata Nabi SAW, Man ahabban yandura ila rajuli min ahli nar fal yandur ila hadha. Siapa yang mau lihat penghuni neraka, ini orangnya. Di medan perang. Sahabat bingung, kok bisa Nabi bilang ini ahli neraka? Jelas-jelas dia orangnya memerangi musuh segala macam. Dikatakan fatabi'ahu rajul. Maka seorang laki-laki mengikutinya. Falam yazal ala dzalika hatta juriha. Fastajala al-maut. Maka terus diikuti sampai akhirnya dia terluka dan akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Faqala bi dhibabati sayfihi fawada'a baina thaddayhi. Kemudian orang itu pun memegang ujung pedangnya lalu menancapkan di dadahnya, kemudian tembuslah sampai ke belakangnya. Dikatakan di sini sampai akhirnya kharaja min baini katifaihi, keluar sampai ke punggungnya. Faqala Nabi SAW, innal abda la ya'malu fima yara an-nasu min amali ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Ketahuilah, kata Nabi SAW, setelah sahabat itu tadi ada yang orang itu terbunuh ya. Ya, dalam riwayatnya dikatakan dia bilang waktu dia tusuk badannya, aku berperang untuk kaumku, bukan untuk agama. Jelas Nabi SAW waktu dia jenazahnya sambil mengatakan kepada para sahabat, innal abda ya la ya'malu fima yara an-nasu min amali ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Ketahuilah ada banyak orang kelihatannya perbuatannya ahli surga, tapi ternyata dia termasuk ahli neraka. Wa ya'mal fima yara an-nasu amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Ada juga orang sebaliknya. Dia mungkin dilihat adalah dari perbuatannya penghuni neraka, tapi ternyata dia termasuk penghuni surga. Wa innal a'mala bi khawatimiha. Dan ketahuilah amal-amal itu dinilai dari akhir dia menutup hidupnya. Ya, dan ini termasuk hal yang mendasar yang harus kita hati-hati sekali teman-teman sekalian, karena amal-amal itu harus dijaga dan istiqamah. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan soleh, yang seandainya ia mati maka ia akan masuk surga. Akan tapi ia berubah dan mengamalkan amalan buruk. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan buruk, yang seandainya ia mati maka ia akan masuk neraka. Akan tapi ia berubah dan beramal dengan amal soleh. Oleh karenanya apabila Allah menginginkan suatu kebaikan bagi seseorang hamba, Allah akan memberinya petunjuk sebelum ia meninggal, yaitu memberinya taufik untuk beramal soleh. Lalu ia meninggal dunia dengan amal itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ini artinya kita tidak boleh tergesa-gesa memvonis orang. Ya. Kalau ada perbuatan dia salah, kita nasihatin, kita luruskan. Tapi jangan langsung divonis menjadi ahli neraka. Ya. Karena kita tidak tahu, walaupun orang itu dasarnya jahat. Kecuali orang itu jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur atau kefasikannya banyak, ya sudah. Berlaku padanya hukum-hukum gitu. Kemudian Nabi SAW sering membaca doa tadi saya katakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini terus Nabi SAW ulangi untuk mengokohkan keistiqomahan beliau dalam agama. Dan ini contoh bagi umatnya. Dan tentu teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi kata sebagian ulama, memulai sesuatu mudah tetapi mempertahankannya adalah target utama. Sebagaimana saya jelaskan tadi poin tersebut ya. Baik, sekarang kita masuk teman-teman ke yang ketiga. Pelajarannya tadi yang pertama kedudukan sahabat. Yang kedua, bagaimana Islam memandang akhir hidup seseorang ya, dan pentingnya istiqomah. Yang ketiga, keutamaan taubat nasuha dalam Islam dan bagaimana seseorang memastikan tanda-tanda taubatnya diterima, berubahnya keadaannya dari buruk menjadi baik. Ya, dan itu harus secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin, yang kelihatan dan juga yang ada dalam hatinya. Ya, bukan setengah-setengah. Ya. Dan ini banyak sekali dalilnya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, seberat apapun, renungi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, dan ini ayat yang paling mulia. Saya subhanallah setiap membaca ayat ini merasa gembira sekali. Karena hampir semua, bukan cuma hampir semua umat Islam yang melakukan dosa asal mereka sempat taubat, Allah sudah sebutkan. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, khusus Allah katakan alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang sudah terlanjur melampaui batas. Kata ulama tafsir, tidak ada dosa yang tidak dilakukan. Bahkan kalau perlu sudah keluar dari Islam, lalu dia mau masuk Islam kembali. Asrafu ala anfusihim, melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada kata-kata Allah tidak akan ampuni. Bahkan dalam hadis Bukhari, hati-hati teman-teman. Walaupun kita tahu masa lalu orang, di sebelah kita di pengajian dulu kita tahu masa lalunya, sekarang sudah baik. Jangan pernah menghina dia. Ya, apalagi kita mengatakan kau tidak akan diampuni sama Allah. Saya tahu masa lalumu kok. Nggak boleh itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, hadis Bukhari, Allah berfirman, ya, ada seorang hamba ya, yang mengatakan kepada hamba yang lain, Allah tidak akan mengampunimu, maka Allah marah kepadanya. Allah mengatakan, siapa orang ini berani benar melampaui keputusanku? Maka ketahuilah, aku telah mengampuni orang yang dia katakan tidak diampuni dan aku sudah hancurkan amalnya orang yang mengatakan itu. Tidak boleh kita vonis orang lain tidak akan diampuni, sejahat apapun dia. Asal dia mau tobat nasuha, selesai. Gitu kan? Maka ini penting teman-teman sekalian. Dan sesungguhnya Allah mengampuni, ya dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahasa jami'a dalam bahasa Arab ini tidak terkecuali. Allah mengampuni semua dosa. Kata ulama tafsir, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, samar, nyata, semua bersih. Ya, mau durhaka sama orang tua kah, mau syirik kepada Allah kah, mau berzina sekian puluh kali kah. Yang penting fahami. Dosa ada dua macam, ya. Ada dosa yang merupakan haknya Allah dan ada dosa yang merupakan haknya manusia atau makhluk. Kalau haknya Allah dilihat lagi, dibagi dua lagi oleh para ulama. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan masalah qada, ya, harus diganti. Seperti orang berzina, haknya Allah dia langgar. Dia berzina, Allah haramkan, tidak boleh. Dia berzina lalu dia taubat kepada Allah, sudah selesai. Enggak ada konsekuensi yang lain. Nggak ada konsekuensi. Tapi kalau misalnya dia bertaubat sementara dia pernah tidak keluarin zakat misalnya, atau dia punya utang Ramadan, atau utang Ramadan ini masih selisih di antara ulama. Kalau dia tinggalkan secara sengaja dengan orang yang, ya, atau dia tidak tahu dengan orang yang tahu, beda berbanding hukumnya. Yang jelas kalau ada hubungannya dengan masalah qada, maka dia taubat dan dia mengqadanya, gitu kan? Begitu pula dengan haknya manusia, ada dua macam. Kalau hak itu adalah perusakan citra, kita pernah ghibah, fitnah, gunjing ya, fitnah, mencaci maki, merendahkan, semua masalah ini, maka kita harus memperbaiki citra itu. Harus minta maaf dan perbaiki citranya. Lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Karena di akhirat tidak bisa lagi ucapan maaf. Yang ada adalah kasih bayar dengan pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya muslim di dunia, selesaikan di sini, halalkan. Sebelum datang akhirat tidak berlaku lagi dirham dan dinar, nggak ada lagi, gitu kan? Kata para sahabat, apa di sana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, pahalamu dan dosanya dia. Pahalamu bayar, kalau habis dosanya dia kau ambil. Ini bahaya. Untuk apa kita setengah mati sholat, puasa lalu diambil oleh orang lain? Gara-gara mau campuri urusan orang lain, rumah tangganya, pekerjaannya, fisiknya, apa untungnya buat kita? Nggak ada untungnya. Ingat, kaidah hidup syar'i yang jelas. Kata Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bukan urusan antum, jangan campurin. Gak usah masuk di situ. Ya. Ingat, bertanya juga sama orang, ikhwas sekalian, akhwat sekalian, rahimakumullah. Bertanya, sebelum tanya ke orang, tanya diri sendiri dulu. Pertanyaan ini penting gak buat saya? Ya, mau tanya bajunya orang, mau tanya topinya, mau tanya tasnya, mau tanya kerjaannya, mau tanya rumah tangganya, penting nggak buat antum ini? Ada urusannya nggak? Kalau baju orang dia pakai bagus, kita tanya, memang kita ingin tahu mau beli, gak ada masalah. Tapi kalau setiap ketemu orang, oh bajunya beli di mana? Padahal nggak ada urusan sama dia. Kenapa warnanya begini? Kenapa begitu? Nggak perlu semua bertanya. Mungkin teman-teman sekalian dia pinjam baju tetangganya. Ya? Lah iya, lagi basah dia pakai baju tetangga kan? Antum tanya dia jadi nggak enak. Bagaimana istrinya? Mungkin baru cerai.
Kita nggak tahu, mungkin pertanyaan itu tidak enak buat dia. Bagaimana orang tuamu? Mungkin orang tuanya baru meninggal, kita nggak tahu. Tidak semua pertanyaan itu harus dilontarkan. Bertanya kalau perlu dan tanya diri kita sendiri dulu, perlu nggak pertanyaan ini? Ya? Apalagi masuk ke zona orang lain, nggak boleh. Ya? Kita memasukkan gembira dalam hati seorang muslim, menutupi aibnya adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Jangan balik ini. Jangan balik sibuk dengan keadaan orang lain yang tidak ada gunanya. Bahaya sekali. Yang kedua dalam dosa sama manusia adalah masalah materi. Mencuri, mengambil barang yang bukan hak, makan makanan yang bukan hak kita, pulpen, baju kaos, topi, buku, apa saja. Sendal. Ya, soalnya sampai di masjid pun ada pencuri sendal ini. Ya. Di rumah Allah aja berani mencuri. Gimana ceritanya nih? Ya. Bahkan tasnya orang dicuri. Berapa banyak CCTV tangkap begitu. Masuk dalam taklim penampilannya saja. Tapi luar biasa mencuri. Orang mencuri di rumahnya manusia aja sudah menakutkan. Apalagi mencuri di rumahnya Allah ini. Terlalu berani gitu ya. Lagi untuk apa mencuri ini? Apa gunanya? Kerja. Kenapa enggak kerja? Kita semua punya potensi yang sama kan? 24 jam waktu. 24 jam waktu kita semua, mata kita dua sama-sama. Ada orang yang 25 jam waktunya. Ada sini punya 25 jam? Enggak. Ada yang 3 matanya? Enggak. Semuanya sama. Berarti potensinya sama kan? Untuk apa mencuri nih? Dosa besar, enggak ada gunanya. Hubungan kita rusak sama orang. Kerja, mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu iffah. Iffah itu kemuliaan. Mau terima tapi dengan imbalan. Dia kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Kasih sayain. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan ini Allah mengatakan Allah mengampuni semua dosa-dosa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat yang lain dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayat 110 ya. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan keburukan dan menzalimi dirinya. Kata ulama tafsir, maksud menzalimi adalah dosa yang dia lakukan diulang-ulangi sama dia. Terulang-ulang sekian lama. Gitu kan? Kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat-ayat mulia sekali. Allah mau kita baik, kita masuk surga. Allah nggak mau kita masuk neraka. Asal mau tobat saja, dan tobat itu indah. Ikhwan, kenapa tidak mau tobat? Hanya fahami teman-teman sekalian, tobat itu adalah betul-betul menyesali kesalahan kita, menyadari itu sebuah kesalahan bukan cuma dari lisan, batinnya pun begitu, kemudian dia meninggalkannya. Dengan serius dia tinggalkan, bukan main-main. Ada banyak ikhwah sudah ikut pengajian, sudah tahu riba haram, tapi masih ada tapinya. Tapi terus ini. Ya. Jadi kapan mau 100% tobat ini hijrah, gitu kan? Masih ada tapi nggak usah pakai tapi, nggak usah peduli manusia. Makan yang halal saja, kalau enggak biar kelaparan nggak apa-apa, gitu kan? Nggak boleh masuk yang haram lagi. Sudah stop, masa-masa lalu sudah selesai, tutup semuanya. Kalau enggak sekarang berubah ikhwah, kapan antum berubah? Coba. Kalau enggak sekarang taubat, kapan taubat? Kalau enggak sekarang jadi orang baik, kapan? Mau tunggu ajal datang baru menyesal? Menyesal ikhwah sekalian, menyesal. Waktu kita nggak ada lagi, waktu nggak ada. Nggak ada jaminan kita masih hidup nanti malam, nggak bisa. Sampai Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab baik-baik dirimu sebelum kau dihisab sama Allah, gitu kan? Dia mengatakan wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbang amal-amal kalian sebelum ditimbang nanti hari kiamat. Juga dalam firman Allah yang lain, dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 25, Allah SWT berfirman, firman Allah luar biasa, banyak sekali masalah taubat. Ini saya pilih beberapa ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah satu-satunya yang menerima taubat hamba-hambanya. Ingin kembali kepada Allah, Allah terima semuanya dari hamba-hambanya. Dan dia memaafkan semua kesalahan. Kata ulama tafsir, Allah enggak sebutkan wa ya'fu 'anis sayyi'ah. Dan dia memaafkan kesalahan, dipakai mufrad, tidak. Allah pakai jamak, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan Allah memaafkan semua salah-salah, sebanyak apapun kata ulama tafsir. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan, ya, Allah memaafkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi dosa-dosa itu luar biasa. Ya.
Allah maafkan semua. Dan kalau ada yang mengatakan, tapi kan dosa saya banyak. Allah bilang di penutupan ayat, wa ya'lamu ma taf'alun. Allah lebih tahu apa yang kalian kerjakan. Ya. Kenapa dikerjakan? Kenapa terulang? Itu lebih tahu. Ada seorang sahabat teman-teman sekalian berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, istighfar. Kembali kepada Allah, astagfirullah. Astagfirullah itu seperti penyampaian maaf kepada Allah. Ya, kalau kita lagi salah sama orang, maafin saya ya, itu istighfar. Taubat artinya berjanji sama Allah tidak mengulang. Kita kayak buat surat pernyataan, saya berjanji tidak akan mengulang, itu taubat. Gitu kan. Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, istighfar kepada Allah. Taubat kepadanya. Kalau saya ulangi ya Rasulullah, satu waktu iman saya lemah, saya ulangi. Kata Nabi SAW, istighfar lagi. Taubatlah kepada Allah. Asal yang pertama kau jujur, setelah ini terjadi lagi ya sudah. Kalau saya ulangi lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, ini sebenarnya sahabat itu tidak buat. Kata Nabi SAW, istighfar dan taubatlah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian sudah jenuh, baru Allah jenuh. Subhanallah. Artinya ini Allah SWT punya sifat yang baik semuanya. Tapi Nabi SAW berikan gambaran, kalau Allah SWT terus saja menerima taubat hamba-hambanya. Ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa yang harusnya tidak luput dari kita teman-teman sekalian. Firman Allah yang lain juga disebutkan di dalam surah Maryam. Surah nomor 19 ayat 60 sampai 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini pertengahan ayat ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat. Ini tentang orang meninggalkan sholat ya. Orang meninggalkan sholat, orang lari di surah Maryam ini. Kemudian kata Allah SWT, kecuali orang yang taubat. Ya, dia beriman lalu dia tahu. Kecuali orang yang taubat lalu dia beriman dan beramal saleh, maka mereka pasti pada saat meninggal masuk ke dalam surga dan tidak ada kezaliman sedikit pun bagi dia. Itu ayat 60. Lalu Allah sebutkan surga yang dijanjikan itu. Jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Ketahuilah surga Aden, surga yang penuh dengan keindahan, dijanjikan oleh Zat yang Maha Penyayang ya, kepada hamba-hambanya secara gaib, dan itu janjinya pasti akan datang. Jadi saksi bahasan kita adalah orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, mereka pasti masuk surga. Kemudian juga dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12 tentang keutamaan istighfar dan taubat akan mendatangkan rezeki, kesehatan, ketentraman hidup, kedamaian. Enak sekali itu. Saya yakin di sini insya Allah ikhwan dan akhwat kita semua, bukan cuma antum, saya mungkin kita memiliki masa lalu yang salah, pernah buat dosa, manusia buat salah gitu kan. Tapi setelah kita hijrah, kita coba, kita belajar, kita faham, ada kenikmatan. Kalau enggak mungkin antum mau tunggu 2 jam begini. Enggak mungkin kita mau sholat berjamaah di masjid, enggak mungkin terdorong untuk kita beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Maka itu ada kenikmatannya. Ini tinggal dipertahankan saja. Allah mengatakan melalui lisan Nuh alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, ya Allah, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kalian Dia akan maafkan. Manfaatnya yursilis sama alaikum idrara. Maka Dia akan turunkan dari langit air yang deras, maksudnya hujan lebat. Karena dengan hujan tumbuh-tumbuhan akan hidup ya. Kemudian hewan-hewan hidup, manusia hidup. Hujan dibutuhkan oleh manusia. Makna yang lain kata ulama tafsir, diturunkan dari langit rezeki yang luas. Kemudian ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia otomatis dengan istighfar itu akan memperbanyak harta kalian dan keturunan kalian, juga memberikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang banyak. Kemudian surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, Allah SWT mengajarkan kita salah satu cara beristighfar selain astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan lafaznya macam-macam, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzubika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant rabbi ighfirli wa li walidayhima rabbi ighfirli wa li walidayhima kama rabbayani shaghira. Juga di sini ada Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sudah beriman, ya, kata Allah, orang-orang yang mengucapkan ini diampuni dosanya. Mereka mengatakan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami sudah beriman, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan bahwasanya taubat nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul makna ikhlas adalah mengharapkan pahala dari taubat itu serta takut akan azab Allah, ya. Bila tidak taubat akan dihukum. Itu maknanya ikhlas. Jadi bukan hanya mengatakan sama temannya, sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya, iya saya mau taubat. Bukan itu, gak cukup. Harus seseorang betul-betul dia dari hatinya mengharapkan pahala dari taubat itu. Dianggap betul-betul dijadikan taubat itu ibadah. Kemudian dia takut kalau dia tidak sempat taubat, maka azab Allah akan datang. Ini sudah masyhur tentunya hadis Nabi SAW yang masyhur dalam hadis Abu Daud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima perbuatan kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, penyesalan dilandasi dengan ilmu dan keyakinan. Menyesal, tapi menyesalnya bukan karena ketahuan. Ya. Menyesal bukan karena terpaksa. Menyesal bukan karena tidak enak. Ya, sama orang-orang, sama atasan, sama pasangan hidup. Ada banyak orang begitu, selingkuh ketahuan. Nangis-nangis depan pasangannya, tapi karena itu saja, makanya dia ulangi lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah detail sekali mengatakan penyesalan harus diikuti dengan ilmu agama. Tahu memang harus syarat daripada taubat nyesal. Oh ini salah, gitu. Itulah yang penting. Kemudian keyakinan penuh bahwasanya memang ini syarat taubat. Dan dia yakin dengan dia menyesal maka akan jadi tameng yang kuat untuk mengulangi permasalahan itu. Jadi tidak akan ulangi lagi dosanya. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu seketika dengan tulus. Ini kalimat tulus perlu digaris bawah ini. Jangan meninggalkan dosa karena tidak ada kesempatan. Ya. Kalau ada orang tidak jadi berzina karena tidak ada lagi orang yang bisa diajak berzina, ya, itu bukan taubat namanya, gitu kan? Atau tobat lisan, tapi masih ada yang nyangkut perbuatan dosanya. Ya. Saya tahu ada beberapa orang ikhwah begitu, ngomongnya luar biasa. Begitu ketemu ternyata masih terlilit riba ini. Dan masih buka pintu riba. Kok aneh ini? Dan buka pintu riba ini uniknya bicaranya, iya saya lupa Ustaz. Asyik betul lupa ini. Lupa riba. Bagaimana caranya lupa? Padahal dia dulu tahu itu haram dan ditinggalkan. Tapi bahasa lupa ini gimana caranya? Walaupun saya sebenarnya tidak bertanya awalnya, tapi karena ada penjelasan dari dia, maka saya heran kenapa antum bisa terjerumus lagi nih. Dan jelas-jelas dulu ditinggalkan. Gitu kan? Jadi subhanallah ada orang begitu, karena tidak tulus. Meninggalkan itu harus dengan tulus. Meninggalkan lawan jenisnya berzina karena tahu ini haram dalam Islam. Tinggalkan. Mau apapun godaannya datang, tidak. Selesai. Ya. Yang keempat, tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi berjanji kepada Allah antara dia dengan Allah SWT dalam hatinya tidak akan mengulanginya. Ini harus betul-betul tulus dia kepada Allah SWT. Yang kelima, dia bertaubat bukan di masa yang sudah tidak diterima taubat lagi. Seperti misalnya pada saat terbitnya matahari dari barat, ya sudah muncul tanda-tanda hari kiamat besar ya. Tanda-tanda kiamat besar tentu kalau masih keluar dajjal, masih kabut, masih keluarnya dabah hewan melata, masih ada longsor yang terjadi, masih diterima semua taubat. Tapi kalau sudah terbit matahari dari barat, sudah selesai. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim, taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat. Ya. Begitu juga sebelum yang kedua, sebelum ruh. Tapi ini secara umum ya, berarti selama itu belum ada masih bisa terima taubat. Kalau secara khusus, ini Syekh Utsaimin tekankan mengatakan kalau secara khusus adalah pada saat ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, taubat diterima selama
belum sampai ke tenggorokan. Karena ruh itu akan ditarik terus keluar melewati tenggorokan. Seperti itulah. Ya. Dan selama 5 syarat ini insya Allah dipenuhi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 135. Ini kita tutup dalilnya dengan ini ya. Dalam masalah taubat. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Tadabburi ayat ini teman-teman, artinya kata Allah, dan orang-orang yang apabila terjerumus dalam fahisha. Artinya kata ulama tafsir, dia sudah mulai ada niat mau buat dosa itu. Kata sebagian ulama, sudah mulai menyentuh dosa itu. Sudah mulai lagi mau berzina, sudah mulai lagi mau berbohong, sudah mulai lagi mau riba. Sudah mau kembali, kata Allah, dan mereka-mereka yang kalau melakukan, baik sudah mau terjerumus atau sedang terjerumus dalam dosa itu. Ataupun zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka. Sudah tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Zakarullah. Mereka tiba-tiba ingat Allah. Kata ulama tafsir, Allah ingatkan dalam diri mereka tentang Allah. Takut nih dosa nih. Apa yang terjadi? Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar terhadap dosa mereka. Kata ulama tafsir, langsung dia tinggalkan lawan jenisnya, kebohongannya, ribanya. Langsung istighfar kepada Allah dan meninggalkan. Lalu Allah mengatakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau begitu keadaannya, maka tidak ada yang tidak Allah ampuni dosanya. Walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Lalu setelah itu mereka tidak lagi melakukan atau ingin melakukan dosa-dosa itu. Ya. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian ke yang keempat. Tentang masalah keselamatan itu, ini ibrah dan pelajaran yang keempat. Yang pertama tadi kedudukan sahabat, yang kedua Islam melihat akhir amal seseorang dan bagaimana istiqomah itu dalam Islam. Yang ketiga keutamaan taubat nasuha dalam Islam dan bagaimana seorang mengganti keburukan menjadi kebaikan. Dan ini kita ambil pelajaran dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengganti keburukannya dengan kebaikan. Ini juga sudah pernah saya berikan masukan ya. Kalau antum pernah mentraktir teman-teman di masa jahiliyah ke karaoke, ke diskotik, berzina, minta kepada Allah petunjuk. Kalau bisa teringat dulu kita pernah keluarkan biaya berapa, sedekahkan sekarang untuk menutupi kesalahan itu. Kemudian yang keempat, keselamatan itu ada dalam mengikuti Nabi SAW. Tidak ada keselamatan di muka bumi ini, seseorang akan selamat, bahagia, tentram, ya, menjadi sukses kecuali mengikuti Nabi SAW. Mengikuti Nabi SAW itu menjadi penyebab datangnya cintanya Allah, keselamatan, kebahagiaan, punya panduan hidup. Ya. Allah SWT menyebutkan, sudah memerintahkan Nabi SAW untuk menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah kekalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka hamba-hamba atau umatmu ini, ya, kalau kalian betul mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan cintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sekian banyak sekali ya dalil-dalil yang berhubungan dengan mengikuti Nabi SAW ini. Banyak sekali ayat dan itu hak Nabi SAW untuk kita ikuti. Dan juga Nabi SAW sendiri menyebutkan tidak akan beriman seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Gitu kan? Beliau juga mengatakan SAW dalam hadis sahih, ya, tidak akan beriman seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya dan hartanya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu dengar ini berjalan bersama Nabi SAW. Dua keledai lagi jalan Nabi SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, setelah dengar hadis ini, saya mencintai anda dari segala hal kecuali diri saya. Harta siap saya kasih, keluarga saya tinggalkan kalau anda perintahkan, kecuali diri saya. Masih ada berat. Kata Nabi SAW, tidak bisa hai Umar. Kalau kau mau beriman benar, sampai dirimu sendiri. Walaupun kau tidak suka kalau aku perintahkan, kerjakan. Walaupun kau suka kalau aku larang, tinggalkan. Maka kata Umar, dia tunduk sejenak lalu diangkat kepala mengatakan, Al-ana ya Rasulullah. Sekarang wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, Al-ana ya Umar. Sekarang hai Umar. Ya betul-betul memang harus Rasulullah SAW di atas segalanya. Walaupun orang tidak suka kita satu dunia, kalau Nabi SAW suruh kita lakukan. Walaupun satu dunia suka tapi Nabi SAW larang, kita tinggalkan.
Semua yang Nabi SAW suka, teman-teman sekalian perintahkan berjenggot, lakukan karena Nabi SAW. Sholat tepat waktu, iya, semuanya karena mengikuti Nabi SAW. Ini kebahagiaan, ketentraman, dan ini yang diperintahkan dalam agama. Sampai ulama mensyaratkan diterimanya amal dengan dua syarat. Ikhlas kepada Allah dan mutaba'atun Nabi SAW. Mengikuti Nabi SAW. Jangan berbuat apapun kecuali yang diajarkan Nabi SAW. Dan jangan tinggalkan kecuali apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang kelima, bolehnya menyebutkan syair dalam Islam. Ya. Asal syair-syair itu bagus dan bermanfaat. Ya. Nabi SAW dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan tidak dibolehkan oleh Allah SWT untuk menyebutkan syair, gitu kan? Tapi itu khusus untuk Nabi SAW. Agar tidak bercampur baur antara syair dengan ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi SAW, gitu kan? Tapi Nabi SAW membolehkan para sahabat dan Allah SWT membolehkan itu. Maka Nabi SAW biarkan Hasan ibn Thabit membalas tadi Abu Sufyan ibn Harith. Kemudian Abu Sufyan ibn Harith radhiyallahu anhu majma'in pada saat masuk Islam membela Nabi SAW. Dan banyak penyair-penyair dari kalangan sahabat yang menyebutkan itu. Bahkan di perang Khandak, para sahabat melantunkan syair-syair. Ya. Mereka mengatakan, Allahumma la isha illa ishatal akhirah, Allah maghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, dan ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar. Dan hampir seluruh sahabat 1000 orang di Khandak melantunkan syair tersebut. Dan Nabi SAW membolehkan itu untuk memberikan semangat kepada mereka, gitu kan. Dan hampir semua dalam histori jihad, medan jihad dari sahabat, dari tabi'in. Dari zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, mereka biasanya memanggil atau mengajak para orang-orang qurra, pembaca Al-Quran yang suaranya bagus, para orang-orang yang memberi motivasi yang bagus, dan para penyair untuk memotivasi pasukan agar mau mempertahankan agama Allah. Kemudian yang keenam, ya, yang bisa diambil pelajaran juga adalah kedudukan kerabat Nabi SAW. Ya, karena di sini adalah kerabat Nabi SAW. Selama mereka beriman kepada Allah SWT, mereka punya kedudukan. Nabi SAW mengingatkan, ithrati, keluargaku, keturunanku. Nabi SAW mengingatkan itu. Selama mereka dalam keadaan benar, maka mereka didukung. Tentu kalau mereka dalam keadaan salah, diingatkan. Kalau dalam keadaan kufur, tentu ini juga ditinggalkan. Seperti terjadi ya Abu Lahab, paman Nabi SAW. Di antara paman Nabi kan ada yang meninggal dalam keadaan kufur. Abu Lahab dan Abu Talib. Pada saat Nabi SAW itu jadi Nabi, jadi ada 4 paman Nabi yang hidup. 2 masuk Islam, 2 kafir. Abu Lahab sama Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, sementara Hamzah dan Abbas meninggal dalam keadaan Islam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah. Jadi kerabat-kerabat Nabi SAW punya kedudukan dalam Islam. Bagaimana kita membacakan salawat kepada mereka pada saat kita sedang tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita berikan salam kepada mereka. Dan ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling menghormati keluarga Nabi SAW. Tapi pada porsi dan tempat yang tepat. Pada saat mereka benar didukung, pada saat salah diingatkan. Gitu kan? Tapi mereka punya kedudukan di mata kaum muslimin. Ya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan tentang Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia adalah bagian dari salah satu dari keluargaku yang terbaik. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah adanya atau dibolehkan dalam Islam susuan, saudara susuan. Ini tentu saya tidak akan jelaskan panjang lebar lagi dari dalilnya karena cukup panjang lebar saya jelaskan dulu ya pada saat menjelaskan sahabat Nabi Salim Maula Abi Hudzaifah. Kalau antum kembali ke YouTube itu sudah ada insyaallah Salim Maula Abi Hudzaifah. Saya jelaskan panjang lebar dari dalilnya, hukum-hukum syar'i, pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu ya. Tapi yang jelas susuan ini kata Nabi SAW terjadi atau terjalin dalam susuan ini apa yang terjalin pada nasab. Ya. Jadi misalnya saya disusui oleh ibu tetangga dan ibu tetangga itu punya anak 3 perempuan, maka selama saya sudah minum dan saya kenyang, maka saya menjadi anak susuan ibu itu dan saya juga menjadi saudara susuan dari 3 orang perempuan tadi. Tidak boleh saya menikah. Mereka seperti saudari saya. Ya, kena susuan tadi. Nah, tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau saya punya saudara laki-laki 3, tidak berlaku bagi anak-anak ibu itu. Makanya saya sarankan, sekarang kan ada istilah donor ASI. Ya. Jadi bukan cuma donor darah, tapi ada donor ASI. Orang ibu-ibu yang punya Masya Allah ASI yang banyak, maka mereka biasa sumbangkan. Nah ini harus ditulis jelas dari ibu siapa. Ya, karena anak yang sudah minum jadi anak dia. Gitu kan.
Ini jadi masalah, harus hati-hati. Dan kalau sudah menjadi saudara susuan terjadi seperti mahram. Ingat itu. Pernah di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari ada 2 orang menikah. Sudah saling suka nih. Laki-laki sama perempuan pas selesai akad nikah. Ada satu ibu-ibu datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, nih 2 orang yang baru anda nikahkan nih, saya dulu susuin mereka berdua nih. Nggak ada hubungan kerabat tapi dua-dua ini susuan saya. Maka Nabi SAW pisahkan. Nggak boleh lagi jadi suami istri. Padahal baru sudah akad nikah. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kita tidak boleh sembarangan memberikan ASI bagi akhwat kita, ummahat kita, hati-hati masalah ini. Dan kita pun kalau misalnya ada akhwat yang tadi menyumbang sembarangan tanpa memberikan namanya, ini berbahaya. Atau menerima ASI sembarangan tanpa mengetahui sumbernya. Karena anak kita jadi mahramnya dia. Dan anak-anak dia jadi mahram anak kita. Ini jadi hukum syar'i tersendiri. Makanya harus hati-hati ya. Dan ini juga punya kedudukan sendiri dalam Islam. Karena berlaku baginya apa yang berlaku bagi nasab. Ya. Kemudian teman-teman yang terakhir yang kita akan bahas juga. Ada poin dulu yang sebelum terakhir ini. Masalah poin yang ke-8 ya. Tentang masalah dihukuminya orang yang mati dalam keadaan ihram mati syahid. Kalau meninggal. Sebagaimana para sahabat menghakimi Abu Sufyan bin Harith mati syahid. Pada saat tadi dia lagi tahallul lalu kutil kepalanya, ya luka, kemudian dia meninggal gara-gara itu dianggap dia mati syahid. Maka dikuburlah dia dengan baju ihramnya. Dan ini juga keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang meninggal dalam keadaan ihram maka kuburlah mereka dengan baju ihram itu karena mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian tentang masalah adanya firasatul mu'min. Ini sedikit kita akan titik beratkan dulu bahasannya. Masalah firasatul mu'min ini teman-teman adalah hal yang mendasar. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah kesahihannya. Ada yang mendhaifkannya. Nah, bahkan ada yang menghakiminya sebagai hadis yang maudhu. Tapi ada juga yang menghasankannya. Ya, khilaf di antara ahli hadis masalah itu. Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, berhati-hatilah kalian terhadap firasat orang mukmin sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Hadis ini dibersihkan oleh para ulama. Ada yang mengkategorikan sebagai hadis yang maudhu seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Tapi ada juga yang menghasankannya seperti Ibnu Hajar, Al-Haythami, As-Suyuti, Asy-Syaukani dan yang beberapa yang lainnya. Yang jelas teman-teman sekalian, hadis ini bagi yang memeganginya sebagai hadis yang diterima, ya, hati-hatilah kalian dengan firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini cukup banyak diceritakan oleh para ulama tentang masalah kisah-kisah berhubungan dengan masalah itu. Yang ternyata ini ada, gitu kan. Contoh waktu dinukil kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sangat peka sekali, ya. Sangat peka dan jeli sekali. Dan beliau bisa tepat dalam apa yang dia ucapkan. Jadi feelingnya itu betul-betul peka sekali. Beliau pernah mengirim pasukan ke wilayah Persia dan pasukan itu lagi menyerang. Lalu Umar bin Khattab merasa gelisah. Dia pun naik ke atas mimbar, lalu dia teriak di atas mimbar sementara dia ceramah kepada sahabat yang ada di Madinah. Dia mengatakan, wahai pasukanku, naiklah kalian ke bukit, ke bukitlah. Bahasa begitu. Orang di Madinah belum faham apa ini. Umar bin Khattab bicara masalah apa ini. Orang lagi di masjid disuruh ke bukit, gimana ceritanya nih? Ya. Tapi orang belum faham. Subhanallah, setelah pulang pasukan itu dari Persia, baru Umar bin Khattab biasa punya tradisi radhiyallahu anhu suka dudukin orang yang diutus pergi datang mendakwahi satu kaum atau pergi berperang, disuruh datang dikumpulin orang. Ini ceritain pengalaman kalian secara keimanan apa nih? Gitu. Maka ceritalah Umar bin Khattab tanya pasukan ini, apa yang kalian hadapi pada saat sedang di kancah peperangan? Dia bilang, ya Amir Mukminin, kami terdesak sekali. Musuh dari depan, musuh dari belakang. Jumlah kami kecil, jumlah mereka sangat besar. Dan pada saat kami tidak tahu lagi harus membuat apa, tiba-tiba kami dengar suara Anda mengatakan, wahai pasukanku, ke bukitlah. Dan di sebelah kiri kami ada bukit, kami nggak pernah berpikir itu. Setelah dengar suara Anda entah dari mana sementara Anda di Madinah, maka tiba-tiba kami pun naik ke atas bukit dan kami berhasil menjadikan sebagai benteng kami mengalahkan musuh dari atas bukit itu. Ini sebagian ulama menukil mengatakan ini firasat Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah SWT memberikan dia firasat seperti itu. Juga dinukil bahwasanya Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah,
Pernah saya ceritakan kisahnya sebagian, tapi ini kisah yang lain gitu. Pernah satu kali Abu Yusuf ini lagi duduk bersama Harun al-Rashid, salah satu khalifah Abbasi. Kalau tidak salah antara tahun 227 Hijriah Harun al-Rashid ini berkuasa. Yang jelas dia pernah duduk sama Abu Yusuf. Abu Yusuf dianggap ulama besar pada saat itu, dipanggillah makan oleh Harun al-Rashid khalifah. Lalu dikeluarkanlah makanan namanya faluja. Makanan ini makanan mewah, dimakan oleh raja-raja saja. Dan makanan ini kacang-kacangan dibuat sedemikian rupa begitu sedap sekali. Dan biasanya dicelupkan di minyak. Dan minyak ini dibuat juga dari fustuk. Fustuk itu kayak kacang juga, kacang mahal gitu ya. Jadi digoreng sedemikian rupa, sebelum dibuat ada minyaknya lalu dicelupin lalu dimakan. Mewah sekali lah pada saat itu. Maka tiba-tiba Amir Mu'minin waktu itu, Harun Rashid mengatakan kepada Abu Yusuf, ya, dia bilang, hai Abu Yusuf, makanlah ini. Ini faluja dan ini ya ada dicelupkan di minyak fustuk gitu. Ya. Ini cuma kami tidak tiap hari siapkan ini, cuma waktu tertentu dan ini kebetulan Anda datang. Tiba-tiba Abu Yusuf ketawa. Ya. Tawa dia tiba-tiba. Lalu Harun Rashid mengatakan, kenapa Anda tertawa? Dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, izinkan saya selesaikan ketawa saya dulu. Gitu. Dia ketawa lagi, gitu kan. Harun Rashid penasaran, kenapa Anda ketawa? Dia bilang, izinkan sebentar, saya selesaikan dulu. Ketawa terbahak-bahak dia gitu. Tapi ketawa itu sambil akhir ketawa meneteskan air mata. Kata Harun Rashid, kenapa? Coba ceritakan kepada saya. Dia bilang, subhanallah, saya teringat guru saya Abu Hanifah, rahimahullah. Gitu kan. Kata Harun Rashid, kenapa? Apa kisahnya? Dia bilang kisahnya begini. Ayah saya, kata Abu Yusuf, namanya Ibrahim bin Habib. Abu Yusuf ini namanya Ya'qub. Ayahnya namanya Ibrahim bin Habib. Jadi Ya'qub bin Ibrahim bin Habib gitu. Dia mengatakan, Ya'qub bin Ibrahim bin Habib ya. Dia mengatakan ayah saya Ibrahim bin Habib ini, dulu selalu saja, waktu dia meninggal dunia, ibu saya selalu membawa saya untuk menjadi pekerja, tukang binatu ya. Ya, buat-buat benda apa yang bisa kerja, kayu, besi, segala pandai. Itulah kemahiran supaya punya pendapatan karena hidup kami susah. Tapi satu waktu saya melewati halakanya Abu Hanifah di masjid. Saya mampir dengar, kok enak gitu loh. Saya masih kecil dia bilang waktu itu. Masih 10 tahunan. Saya duduk kok enak ya. Saya nyaman merasa bisa hadir di majelis itu. Kemudian ibu saya cari kok sampai nggak ada ini anak. Dicari-cari ketemu di majelisnya Abu Hanifah. Ditarik lagi secara paksa dia bilang. Hampir setiap hari saya seperti itu. Sampai akhirnya ibu saya sudah jenuh. Dan ibu saya mengatakan kepada Abu Hanifah. Sungguh anak ini sudah tidak bisa lagi. Saya bendung untuk bekerja. Saya ajak bekerja. Selalu mau hadir di majelis anda saja. Maka kata Abu Hanifah. Biarkan saja dia ibu. Karena kalau dia ikut belajar denganku. Maka dia nanti satu waktu akan makan faluja. Yang dicelupkan di minyak fustuk. Ya. Kata Abu Hanifah, ini anak masih kecil. Ini anak ini kalau belajar benar nih, maka dia akan makan nanti makanannya raja-raja. Dan kata Abu Yusuf, diulangi lagi pada saat itu, mulai Abu Yusuf sudah mulai pintar beragama, sudah banyak ilmunya. Kata Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf, dengan ilmumu sekarang ini, kau akan makan nanti makanan faluja itu dicelupkan dengan minyak fustuk. Kata Abu Yusuf sambil nangis mengatakan, saya terharu karena mengingat guru saya dan saya tertawa dengan firasat dia. Maksudnya bukan tertawa karena menghina tapi karena luar biasa gembira bagaimana Allah buktikan kalau orang mukmin memang punya firasat. Maka Harun Rashid kagum dengan kisah itu lalu mengatakan, sungguh aku bersumpah ilmu itu benar-benar mengangkat derajat seseorang dan bermanfaat baginya. Bagi baik agamanya maupun akhiratnya. Lalu kemudian khalifah pun ikut pada saat itu mendoakan Abu Yusuf dan Abu Hanifah ya. Jadi ini termasuk ya kisah yang dinukil. Kemudian juga diceritakan banyak sekali ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya adalah kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah sedang bersama sahabatnya bernama Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan. Jadi dua-duanya ini kebetulan lagi melihat ada orang laki-laki di masjid. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya lihat orang ini sepertinya tukang kayu. Padahal tidak ada alatnya, tidak ada apa, cuma duduk. Imam Syafi'i mengatakan, saya lihat orang ini kayaknya tukang kayu.
Muhammad bin Hasan, sahabatnya Abu Hanifah, ulama juga mengatakan, kalau saya lihat sepertinya orang ini tukang besi. Jadi mereka cuma mengatakan begitu saja. Perasaan saya mengatakan ini tukang kayu, yang satu mengatakan ini tukang besi. Maka tiba-tiba keduanya sepakat, ayo kita tanya aja. Kira-kira pekerjaannya apa orang ini? Maka waktu ditanya orang tersebut, laki-laki itu langsung mengatakan, saya dulu tukang kayu. Dan sekarang saya ganti profesi menjadi tukang besi. Artinya Imam Syafi'i betul, Muhammad bin Hasan betul. Ya. Lalu kemudian juga dinukil kisah bahwasanya ada seorang laki-laki ahli Al-Quran. Pada saat dia sedang duduk bersama ulama, salah satu ulama itu berkata kepadanya, duduklah, sungguh saya mencium dari perkataanmu bau kekufuran. Ya. Dia punya baca Quran, tapi dipanggil sama gurunya. Saya lihat ada sesuatu kekufuran dari kamu ini. Maka laki-laki itu lalu yang tadi Al-Quran diceritakan. Setelah itu ahli Al-Quran itu menceritakan bahwasanya dia mimpi memeluk agama Nasrani. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau hafal ayat Al-Quran? Ditanya sama gurunya, dia mengatakan, saya tidak hafal di dalam mimpi itu kecuali firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 2. Orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka di dunia kembali kepada Muslim. Maka gurunya mengatakan, kalau begitu isti'adalah kepada Allah dari mimpimu itu. Artinya kalau gurunya tidak bertanya tadi seperti itu, ya tidak mengatakan bahwasanya saya sepertinya merasakan ada kekufuran padamu. Ya dengan begitu, dengan dia merasa itu. Maka muridnya mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, tapi memang saya mimpi masuk agama Nasrani. Akhirnya gurunya suruh dia isti'adah dari mimpi itu. Karena bisa saja syaitan datang menggoda dia, seperti itulah. Kemudian Abu Sa'id Al-Kharraz pernah berkata juga, saya pernah melihat seseorang laki-laki fakir di Masjidil Haram. Dia tidak memiliki apa-apa selain pakaian untuk menutupi auratnya saja. Lalu saya menghindar dan menyingkir darinya. Lantas dia yang kusangka fakir tersebut berfirasat tentang aku dan berkata, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Maka aku pun menyesal atas tindakanku tersebut dan saya beristighfar. Lalu dia berkata, orang yang tadi itu ya, jadi orang ini menemui satu orang di Masjid Haram kelihatannya miskin, bajunya kotor. Kayak ada prasangka dia mengatakan, kayaknya orang ini ya mungkin tidak jaga kebersihan, ada sangka buruk. Tiba-tiba orang itu mendekat lalu mengatakan, hati-hati dengan prasangkaanmu karena Allah, ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Ya, yang artinya ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang dalam hatimu maka ya takutlah. Maka dia bilang aku pun menyesal. Lalu dia membaca firman Allah dalam surah Syura ayat 25. Orang itu bilang lagi, ya, dan dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ya orang-orang yang firasat mu'min. Dan ini kita hubungkan dengan tokoh kita. Karena Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu anhu, beliau merasa pada saat mau meninggal punya firasat akan meninggal dunia. Dan ini dirasakan luar biasa oleh beliau sampai dia menggali liang lahat dan dia mengatakan kepada keluarganya, saya akan meninggal beberapa hari lagi. Lalu mulailah dia ya menasihati keluarganya mengatakan, jangan tangisi kalau saya meninggal karena semenjak masuk Islam saya tidak pernah lagi berbuat dosa. Allahu a'lam. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.